Pangkalan Longfenglin. Pulau Longfeng di tengah Danau Longfeng. Longge dan yang lainnya berkumpul di Pulau Longfeng untuk makan malam. Perisai semangat juang di medan perang alam dewa telah hancur berkeping-keping. Tampaknya dewa kuno telah memasuki medan perang alam dewa, kata Longge sambil memegang segelas minuman. Ya, dan ada lebih dari satu orang yang masuk. Dilong berkata sambil tersenyum. Saya harap mereka tidak mengecewakan kita, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Aku tidak hanya harus mengalahkan mereka, tapi juga membasmi mereka, kalau tidak aku tidak akan bisa menunjukkan kekuatanku. Kata Long Zizi sambil tersenyum. Jika kamu ingin membasmi, kamu harus menyembunyikan kekuatanmu terlebih dahulu, berpura-pura mampu memulihkan kekuatan para dewa kuno awal, lalu tiba-tiba meledak dengan kekuatan dewa kuno tingkat menengah dan membasmi lawan secara langsung. Qilin Xiaobei berkata sambil tersenyum. Haha, Qilin Xiaobei masih lebih pintar. Tang Yidao mengangguk setuju. Jadi sekarang kita harus mengambil inisiatif atau menunggu. Aku sudah tidak sabar, ucap Xiaoling sambil menggosok tangannya. Kamu, Master Kaisar Dewa tingkat menengah, juga ingin bergabung dalam pertempuran. Berhati-hatilah karena dewa kuno itu akan membasmimu dengan satu gerakan. Mungkin ada Master setingkat Kaisar Dewa yang akan mengambil kesempatan untuk masuk. Jika demikian, Xiao Hong dan aku bisa mengambil tindakan. Jika ada, orang yang masuk juga merupakan Master dari Kaisar Dewa tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya mendekati tahap awal dewa kuno. Kamu harus berhati-hati. Saudari Hu, aku mengerti. Xiaoling menjulurkan lidahnya dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu di sini. Dilong bertanya. Tidak, kita akan membangun formasi besar bersama, formasi super besar. Kata Longge sambil tersenyum. Apakah menurutmu pangkalan Longfenglin terlalu kecil? Long Zizi bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kita para master tingkat dewa kuno harus menemukan tempat yang bagus untuk bertarung. Jika kita tidak menemukannya, akan sangat buruk jika markas kita dihancurkan. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, dengan kekuatan 5 dewa kuno kita pasti bisa membangun markas yang lebih besar. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Mari kita membangunnya bersama. Yao Tian tersenyum. Oke, patuhlah, kalian ahli tingkat Kaisar Dewa akan membangun pangkalan luar, dan kami akan membangun pangkalan dalam untuk membuat pangkalan Longfenglin kami lebih besar sehingga mereka dapat menemukannya. Longge berkata sambil tersenyum. Haha, jika mereka tidak dapat menemukan kita, mengapa mereka tidak membuat kita menunggu dengan sia-sia? Kata Suan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum. Haha, berhenti bicara omong kosong. Ayo kita lakukan. Longge tertawa, lalu terbang. Dilong dan yang lainnya juga mengangguk dan terbang. Pada hari-hari berikutnya, Longge dan yang lainnya mulai membangun markas Longfenglin baru. Pangkalan Longfenglin yang baru berpusat di pangkalan Longfenglin yang lama. Meluas keluar ratusan ribu kali, jaraknya menjadi ratusan juta mil. Di tempat seluas itu, cukup bagi Longge dan yang lainnya untuk bertarung sepuasnya. Pinggiran hutan naga dan Phoenix. Itu adalah formasi yang dibangun oleh Xiaoling dan Master tingkat Kaisar Dewa lainnya. Hanya Master tingkat awal Kaisar Dewa tingkat lanjut ke atas yang dapat menerobos. Setelah melewati tingkat pertama, Anda akan naik ke lantai 2 Master tahap awal Kaisar Dewa ke atas dapat menerobos. Langkah selanjutnya adalah level ketiga, yang hanya bisa dilewati oleh Master di atas tahap awal Kaisar Dewa tertinggi. Xiaoling dan yang lainnya akan menunggu musuh mereka di lantai 3, jika kekuatan musuh tidak mencapai tahap awal Kaisar Dewa tertinggi. Xiaoling dan yang lainnya terlalu malu untuk bertarung satu sama lain. Lantai 4 didirikan oleh Tang Yidao dan Long Zizi. Hanya Master tahap awal Dewa kuno ke atas yang dapat menerobos. Tang Yidao dan Long Zizi sedang menunggu Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiyu Qiyu di lantai ini. Tentu saja, jika mereka tidak dapat menghentikan mereka, Longge, Dilong, dan Huo akan mengambil tindakan untuk memastikan Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiyu Bai tidak akan pernah kembali. Lantai 5 dibangun oleh Dragon Song dan Fire Dance. Hanya Master Dewa kuno tingkat menengah ke atas yang bisa masuk. Dragon Song dan Fire Dance sedang menunggu Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Laut. Dunia bawah. Dengan kekuatan Dewa Agung di tahap selanjutnya, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk membasmi Hades, Dewa Dunia Bawah, sedangkan Dewa Laut Poseidon, jika Naga Kaisar membantu, dia mungkin juga bisa membasminya. Lapisan ke-6 dibangun bersama oleh Longge dan 5 dewa kuno lainnya. Dengan bantuan Longge dan Dilong, 2 ahli pertarungan dewa kuno tahap akhir, pertahanan lapisan ini ditingkatkan ke tingkat tahap akhir dari dewa kuno, dewa kuno. Dengan kata lain, hanya dewa kuno yang menguasai dan di atasnya yang dapat menerobos. Begitu seseorang menerobos, Longge dan 5 dewa kuno lainnya akan kembali ke tingkat terdalam untuk bertarung,
sementara Xiaoling dan para dewa kuno, master tingkat kaisar dewa lainnya harus menghindarinya. Dalam skenario terburuk, jika Long Ge dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan mereka, Long Ge dan yang lainnya memblokir musuh dan membiarkan Xiao Ling dan Master Kaisar Dewa lainnya melarikan diri terlebih dahulu solusi setelah Xiao Ling dan yang lainnya melarikan diri. Kemungkinan situasi seperti itu sangat kecil, tapi Long Ge dan yang lainnya tidak menutup kemungkinan. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya sedang membangun markas hutan naga dan Phoenix baru, Dewa Pedang Dugu Kyuubai, Dewa Panah Haoyi, Dewa Laut Poseidon, Dewa Hades, dan Dewa Perang Ares semuanya mencari jejak Long Ge dan yang lainnya. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong telah menghubungi Long Ge karena mereka memiliki tanda kristal komunikasi Long Ge, dan sekarang mereka telah terbang ke markas Long Fenglin yang baru. Lapisan terdalam dari pangkalan hutan Naga Phoenix adalah Pulau Naga Phoenix. Long Ge dan yang lainnya menerima Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Long Ge, sudah lama tidak bertemu. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Ya, 5 juta tahun. Terima kasih telah menjaga klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan selama 5 juta tahun. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, bukan apa-apa. Dewa Air Gonggong berkata sambil minum teh. Tidak, kamu harus berterima kasih padaku. Saat kami membasmi Dewa Pedang Dugu Kyuubai dan Dewa Panah Haoyi, kami akan memberimu 2 dewa kuno mereka, kata Long Ge sambil tersenyum. Mengapa ini sangat memalukan? Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak meragukan kekuatan Long Ge, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi tingkat semangat juang Long Ge sama sekali dari dia. Menjadi lebih kuat darinya menunjukkan bahwa kekuatan spiritual setidaknya sama dengan mendiang dewa kuno. Tentu saja sangat mudah bagi mendiang dewa kuno untuk membasmi tuan dari dewa kuno awal. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Jika waktunya tiba, Tang Yidao dan Long Zizi akan mengambil tindakan, lihat saja dan lihat. Haha, Long Ge, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Zurong dan saya sama-sama memiliki klon. Klon kami adalah perpaduan jiwa tahap awal Dewa Agung Kuno. Diperkirakan kami akan mencapai tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Mungkin mencapai puncak para dewa kuno belum tentu mungkin. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, terima kasih atas kata-kata baikmu. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum, lalu bertukar pandang dengan Dewa Api Zurong, dan mereka langsung sangat gembira. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka telah mencapai tahap tengah para dewa kuno. Jika kali ini mereka bisa mendapatkan 2 dewa kuno dengan melindungi klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan selama 5 juta tahun, memungkinkan mereka untuk bangkit ke tahap akhir para dewa kuno, maka mereka akan menghasilkan banyak uang. Dewa Api Zurong juga sangat senang, dan dia tidak meragukan kekuatan Long Ge dan yang lainnya, karena mereka kagum dengan kuatnya pertahanan pangkalan Long Fenglin ketika mereka terbang dan melihatnya. Lapisan terluar adalah tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah, kemudian tahap awal Kaisar Dewa tingkat menengah, tahap awal Kaisar Dewa unggul, tahap awal Dewa kuno, dan tahap tengah. Dewa kuno, ketika mereka mencapai lapisan terdalam, mereka bahkan tidak dapat melihat melalui pertahanan terdalam. Ini menunjukkan bahwa Long Ge dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur dari mendiang Dewa kuno. Oleh karena itu, mereka sangat percaya pada Long Ge. Oke, ayo nikmati makanan lezatnya dan tunggu lawan kita datang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Dewa Air Gonggong tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, Long Ge dan yang lainnya mulai menjamu Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong dengan hangat, memungkinkan mereka mencicipi keterampilan memasak Long Ge yang luar biasa. Medan perang di alam dewa memang sangat besar, dengan radius ratusan juta mil. Mencari pangkalan Long Fenglin dengan radius ratusan juta mil ibarat mencari jarum di laut, sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu juga membutuhkan keberuntungan, dan dewa-dewa kuno mungkin tidak dapat ditemukan. Tuan dari Kaisar Dewa yang unggul menemukannya sebelumnya. Seorang pria yang mengenakan baju besi emas muncul di medan perang alam dewa. Pria ini adalah Dewa Perang Ares. Tuan terhebat dari Kaisar Dewa tertinggi. Apa itu di depan? Susunan ilusi. Dewa Perang Ares berkata sambil melihat ilusi besar di depannya. Sekarang, dia telah menemukan pangkalan hutan naga Phoenix di hadapan para dewa kuno itu pangkalan hutan naga Phoenix. Formasi ilusi pada tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah. Seharusnya itu diatur oleh Long Ge dan yang lainnya, haha. Aku tidak menyangka akan menemukannya. Sekarang aku akan bertemu Long Ge untuk melihat siapa dewa perang yang sebenarnya. Ares, Dewa Perang. Dia tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas menuju ilusi luar pangkalan Long Fenglin. Jika Long Ge masih menjadi Dewa Perang Ares pasti tidak akan berani mengatakan ini, tapi dia menduga Long Ge belum memulihkan kekuatan Dewa kuno, jadi dia akan mengambil kesempatan untuk membasmi Long Ge. Faktanya,
Dari segi waktu, Long Ge dan yang lainnya baru kembali ke alam dewa selama 5 tahun. Namun, Long Ge dan yang lainnya mengandalkan Tang Yida untuk selamat dari kesengsaraan kekecewaan, dan Xiaoling serta yang lainnya selamat dari kehancuran kekecewaan. Kesengsaraan, yang memberi mereka waktu pelatihan lebih dari 1000 tahun. Jika tidak, mereka akan memperoleh waktu pelatihan lebih dari 1000 tahun. Menurut fusi umum, Long Ge dan yang lainnya memang tidak dapat memulihkan kekuatan dewa kuno, tetapi dengan lebih dari 1000 tahun ini, Long Ge dan yang lainnya telah pulih ke puncaknya, bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Satu kesalahan perhitungan menentukan nasib Ares, Dewa Perang. Boom! Semangat juang emas Ares mekar di tubuh Dewa Perang, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menerobos ilusi luar pangkalan Long Fenglin. Ilusi luar hanya dapat memblokir master di bawah tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah. Untuk Kaisar Dewa tingkat atas, bagi Ares, ini bukan apa-apa, dan setelah Ares menerobos, dia semakin yakin bahwa Long Ge dan yang lainnya lemah, karena hanya lemah, orang akan membuat ilusi dan jebakan. Jika Long Ge dan yang lainnya benar-benar kuat, mereka mungkin akan langsung keluar. Bertarunglah dengannya. Tepat ketika Ares, Dewa Perang, menerobos ilusi luar pangkalan Long Fenglin, Xiaoling, yang sedang minum, berkata dengan penuh semangat, ada tamu di sini. Ilusi ini dibuat oleh Xiaoling dan yang lainnya, tentu saja mereka segera mengetahui bahwa musuh telah menyerbu. Mendengar perkataan Xiaoling, Dilong dan Long Ge menyapu kekuatan mental mereka dan segera menemukan Dewa Perang Ares dalam ilusi luar dalam jarak 100 juta mil. Itu Dewa Perang Ares, tuan dari Kaisar Dewa yang unggul. Xiaoling, kamu harus menghibur para tamu dengan baik. Long Ge berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Xiaoling tersenyum, lalu berkata pada Xiao Hong, Xiao Hong, ayo pergi. Ya, Xiao Hong mengangguk dan segera terbang bersama Xiaoling. Aku akan pergi ke teater. Qilin Xiaobai takut Xiaoling dan yang lainnya salah, jadi dia segera terbang sambil tersenyum. Ayo pergi juga, Qilin Xiaoqiang berkata sambil tersenyum, dan juga terbang. Tiba-tiba, para master tingkat Kaisar Dewa itu terbang, berniat terbang untuk menonton pertunjukan. Jika Xiaoqiang meskipun Ling dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa mengalahkan Ares, Dewa Perang, dengan keunggulan jumlah mereka. Baiklah, pergilah, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan minum teh bersama Dewa Air Gonggong dan yang lainnya. Alam pembasmian tingkat kedua di pangkalan Long Fenglin. Pembaruan terkini. Ares, Dewa Perang, kebetulan menerobos masuk ke sini. Tingkat pertama adalah ilusi, dan sangat mudah untuk dilewati. Tingkat kedua adalah tempat pembasmian, yang merupakan tahap awal Kaisar Dewa Perantara. Aku juga bisa melewatinya dengan mudah. Perang, meraung, dan kemudian melihat serangan yang datang dari sekelilingnya. Mengacungkan pedang Dewa Perang, dia bergegas untuk bertarung seperti orang gila. Serangan boom, boom, boom menghantam Dewa Perang Ares satu demi satu, tetapi diblokir oleh pedang Dewa Perang Ares. Serangan tersebut tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Ares, yang memiliki set lengkap produk emas dewa dan berada di sana puncak level Kaisar Dewa. Bahkan jika Ares berdiri di sana dan terkena serangan itu, tidak ada bahaya sama sekali. Tepat ketika Ares, Dewa Perang, menerobos ke alam pembasmian tingkat kedua, Xiaoling dan Master Kaisar Dewa tingkat menengah lainnya juga terbang ke alam kekacauan tingkat ketiga. Haha, Dewa Perang Ares cukup kuat. Dia menerobos ilusi tingkat pertama dengan begitu cepat. Qilin Xiaobai tertawa. Yah, tampaknya alam pembasmian tingkat kedua tidak berpengaruh padanya. Sungguh kekuatan serangan yang kuat. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam duel. Xiao Hong memandang Xiaoling dan berkata, tentu saja, kita hanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa Super, dan dia berada di puncak Kaisar Dewa Super. Bagaimana kita bisa mengalahkannya dalam duel? Kita berdua akan bergabung sebentar lagi, kata Xiaoling. Xiaoling, apakah kamu tidak ingin kami bertarung dulu? Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga ingin memadukan kekuatan darah. Xiaoling bertanya. Tentu saja, apakah kita memilih untuk bertarung sendirian? Jika kita bertarung sendirian, kita akan diperkosong. Oke, biarkan kalian bertiga pergi dulu. Xiaoling mengangguk dan tersenyum. Oke, mari kita bertiga menggunakan kekuatan darah untuk menantang, setelah kita mencapai tahap tengah Kaisar Dewa Super. Kita belum benar-benar bertarung. Mari kita lihat apa kekuatan kita, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum, dan lalu melihat ke arah Suanyuan Xiaoyu dan orang lain di sebelah mereka bertanya, siapa di antara kalian yang ingin menantang lebih dulu? Kami, Suanyuan Xiaoyu memandang Suanyuan King Wu. Mereka berdua pandai memurnikan senjata. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah kita akan diperkosong jika kita pergi? Yao Tian juga menggelengkan kepalanya, dia pandai alkimia. Murong Xiaoxing juga menggelengkan kepalanya.
Dia pandai menyembunyikan auranya, tapi dia masih tidak bisa melakukannya dalam pertarungan langsung. Xiao Bei, Xiao Hai, dan binatang dewa lainnya juga sadar diri, jadi tidak ada yang mau menantang mereka terlebih dahulu. Haha, karena tidak ada yang menantang terlebih dahulu, ayo bertarung dulu. Jika kita bertiga bersaudara tidak bisa mengalahkan mereka, biarkan Xiao Ling dan Xiao Hong bertarung. Kata Qilin Xiao Bai sambil tersenyum. Ya, semua orang mengangguk. Pada saat ini, ada ledakan keras di ilusi tingkat kedua, dan sosok emas muncul di kekacauan tingkat ketiga. Haha, kita telah menerobos ke alam pembasmian. Itu saja, sosok emas itu tertawa dengan arogan, dan ternyata itu adalah Ares, sang dewa perang. Haha, kami sudah lama menunggumu, Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum. Menungguku lama sekali. Ares, dewa perang, menyapu kekuatan mentalnya dan segera menemukan bahwa semua yang ada di depannya adalah Master Kaisar Dewa tingkat menengah. Kaisar Tuan, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menambal gigiku. Aku bisa dengan mudah membasmi kalian semua bersama-sama. Jangan buang waktuku. Aku akan menantang mantan dewa perang, Long Ge. Kamu hanya ingin menantang Long Ge. Lewati aku dulu. Qilin Xiaobai tertawa, lalu mengirim pesan ke Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang, kekuatan darah. Ya, kata Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang melalui transmisi suara. Kemudian, ketiga bersaudara Qilin meledak dengan momentum yang luar biasa. Ketiga orang itu langsung berubah menjadi binatang Qilin, dan api besar muncul dari tubuh mereka. Lalu tiga bayangan unicorn besar muncul di langit, lalu tiga hantu Qilin besar bergabung menjadi satu hantu Qilin besar, yang muncul langsung di tubuh Qilin Xiaobai. Pada saat ini, Qilin Xiaobai menggabungkan semua kekuatan garis keturunan dari tiga bersaudara Qilin, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya menjadi gila. Periode Ratu Dewa Super, puncak dari Kaisar Dewa. Momentumnya masih terus berkembang, namun masih merupakan puncak dari Kaisar Dewa Super. Anda harus tahu bahwa meskipun puncak Kaisar Dewa Super hanya selisih kecil dari tahap awal Dewa Agung kuno, selisih kecil ini ada puluhan kali lebih kuat. Tingkat puncak Kaisar Dewa Super juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dewi Kebijaksanaan dan Dewi Perang Athena berada di tingkat tertinggi dari puncak Kaisar Dewa Super. Dewa Perang Ares lebih lemah dari Athena dan masih dalam meskipun perpaduan kekuatan garis keturunan Qilin Xiaobai telah mencapai puncak Kaisar Dewa Super, itu hanya mencapai tingkat rata-rata, dan bahkan lebih lemah daripada Dewa Perang Ares dalam hal momentum. Haha, keterampilannya bagus, tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk mencegatku. Namun, kekuatan ini tidak cukup. Ares, Dewa Perang, meraung, dan kemudian tubuhnya juga meledak dengan momentum yang sangat besar puncak Kaisar Dewa Super dan masih berlangsung. Pertumbuhan, pada akhirnya, ketika pertumbuhan momentum berhenti, itu bahkan lebih kuat dari momentum Qilin Xiaobai Shen. Apakah itu tidak cukup? Kamu akan tahu setelah pertempuran. Qilin Xiaobai meraung dengan marah, lalu melambaikan cakarnya yang besar dan bergegas ke depan, menyemburkan dua bola api besar saat dia bergegas ke depan. Qilin Xiaobai sering dikalahkan oleh fusi Xiao Ling dan Xiao Hong, dan dia tidak peduli dengan pertempuran seperti itu. Dewa Perang Ares lebih kuat darinya, dan jelas tidak mungkin untuk membasminya terluka parah. Qilin Xiaobai dan yang lainnya telah mengalami terlalu banyak pengalaman. Dia terluka parah dan tentu saja dia tidak peduli dengan pertempuran ini. Xiaobai, ayolah. Xiaoling dan yang lainnya berteriak keras dari belakang. Haha, aku akan menggunakanmu sebagai batu ujianku. Ares, Dewa Perang, tertawa, lalu pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang Qilin Xiaobai. Boom! Dua bola api menyerang lebih dulu. Ares, Dewa Perang, meledakkannya dengan pedang Dewa Perang tanpa memberi kesempatan ekstra pada Qilin Xiaobai. Waktu melambat. Bayangan kirin raksasa muncul di udara di tubuh Qilin Xiaobai, langsung memperlambat Ares, Dewa Perang. Kemudian, Qilin Xiaobai menghindari pedang Dewa Perang Ares dan menyerang Ares dengan satu cakar ke belakang. Haha, seperti yang diharapkan dari klan Qilin, mereka benar-benar tahu cara memperlambat waktu. Tapi perlambatan waktu sebesar itu tidak efektif bagiku yang selamat dari bencana kekecewaan. Ares, Dewa Perang, tertawa, dan cahaya keemasan dari armornya bersinar, dan dia tidak lagi terpengaruh olehnya. Efek memperlambat waktu menyebabkan dia berputar, dan pisau Dewa Perang mengenai cakar Qilin Xiaobai. Boom pedang emas Dewa Perang membombardir cakar Qilin Xiaobai, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Saat pedang Dewa Perang bersendewa dengan cakar Qilin Xiaobai, semangat juang dan kekuatan mental Ares, Dewa Perang, meledak. Gunung dan lautan melonjak, seolah-olah menyerang tubuh Qilin Xiaobai. Demikian pula, Qilin Xiaobai juga mentransfer semangat juang dan kekuatan mentalnya melalui cakarnya, menyebabkan ledakan lain yang menghancurkan bumi pada titik kontak. Saat ledakan terjadi, Qilin Xiaobai terluka ringan. Bagaimanapun,
Tingkat semangat juangnya masih lebih rendah dibandingkan Ares, Dewa Perang. Sekarang Ares, Dewa Perang, menyerang dengan pedang Dewa Perang tingkat emas, dan Qilin Xiaobai terluka. Tentu saja Ares, Dewa Perang, mengetahui bahwa Qilin Xiaobai terluka, tetapi dia juga terkejut dengan kerasnya cakar Qilin Xiaobai, dan banyaknya semangat juang dan kekuatan mental Qilin Xiaobai. Dewa Perang, tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Dengan kesempatan itu, dia memblokir cakar Qilin Xiaobai dan memukul dada Qilin Xiaobai dengan pisau. Qilin Xiaobai tahu bahwa keterampilan bakatnya, perlambatan waktu, tidak efektif melawan Ares, Dewa Perang, jadi dia berhenti menggunakannya. Salah satu cakarnya diblokir, dan cakar lainnya ditampar mati-matian ke arah Ares, Dewa Perang, dan membasmi keduanya. Hukum. Ares, Dewa Perang, terkejut apakah Qilin Xiaobai ingin mati. Aku menyayat dadanya dengan pisau, dan cakarnya hanya mengenai lengan kananku. Sungguh aneh. Namun pada saat itu, Ares, sang Dewa Perang, tidak terlalu banyak berpikir dan memukul dada Qilin Xiaobai dengan pisau. Boom, setelah pedang Dewa Perang Ares menghantam dada Qilin Xiaobai, dia menemukan bahwa dada Qilin Xiaobai sebenarnya mengenakan baju besi tingkat emas dewa. Pedang Dewa Perang, yang juga merupakan tingkat emas dewa, tidak dapat dipatahkan melalui armor pertahanan tingkat emas ilahi Yu, secara langsung mentransfer kekuatan Ares melalui semangat juang dan kekuatan mental, namun meski begitu, masih terjadi ledakan dahsyat. Dalam ledakan tersebut, Qilin Xiaobai terluka di dalam, muntah darah dan dibuang. Bang, pada saat yang sama, cakar kiri Qilin Xiaobai membombardir lengan kanan Ares, Dewa Perang, langsung membombardirnya dengan kekuatan yang kuat baju besi emas. Cakar ganas Bai membombardirnya, menyebabkan ledakan dahsyat, dan kemudian lengan kanan Ares, Dewa Perang, terlempar hingga berdarah dan hampir lumpuh juga terlempar ke samping kesakitan. Dalam pertarungan pertama ini, kedua belah pihak mengalami luka-luka. Qilin Xiaobai mengalami luka dalam yang lebih parah, sedangkan Ares sang Dewa Perang mengalami luka luar yang lebih ringan satu sama lain. Selama lukanya ringan, kalian bisa terus bertarung. Melihat Qilin Xiaobai, Xiaoling, dan yang lainnya terluka segera setelah mereka bertarung, hati mereka menegang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, karena Qilin Xiaobai lah yang bertarung sekarang, dan Qilin Xiaobai memiliki martabat seorang laki-laki, dia tidak akan melakukannya. Orang lain akan ikut campur, jadi Xiaoling dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menonton dengan prihatin. Ares, Dewa Perang, bersinar dengan cahaya keemasan, dan lengannya yang terluka langsung diperbaiki, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Memang benar, untuk seorang master di puncak Kaisar Dewa Super, selama dia memiliki mental yang cukup kekuatan, meskipun tubuhnya hancur, selama jiwanya tidak hancur, ia akan kembali normal dalam sekejap. Qilin Xiaobai juga memperbaiki tubuhnya sendiri saat ini, dan kemudian menatap Ares, Dewa Perang, dari kejauhan, mungkin terus bertarung kapan saja. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki baju besi dari emas suci. Haha, bagaimana? Apa aku baik-baik saja? Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Ya, tapi, lawanmu adalah aku, dan kamu pasti akan kalah. Ares, Dewa Perang, berkata dengan serius. Saat ini, dia telah mengesampingkan hatinya untuk meremehkan musuh dan siap melawan Qilin Xiaobai dengan sekuat tenaga kekuatannya. Ayo, berhenti bicara omong kosong, teriak Qilin Xiaobai. Oke, penuhi keinginanmu. Dewa Perang Ares meraung, lalu bergegas menuju Qilin Xiaobai. Raungan Qilin Xiaobai juga meraung dan bergegas menuju Ares, Dewa Perang. Tiga pedang Dewa Perang. Ares, Dewa Perang, meraung, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi tiga hantu, menyerang Qilin Xiaobai dari samping, tengah, dan bawah pada saat yang bersamaan. Kirim pembaruan. Dari ketiga hantu itu, yang mana yang nyata? Qilin Xiaobai terkejut, dan segera kekuatan mentalnya menyapu dirinya. Setelah kekuatan mental itu disapu, dia bahkan lebih terkejut lagi, karena dia menemukan bahwa ketiga hantu itu ada semua nyata, disebabkan oleh Ares, Dewa Perang, yang terlalu cepat. Yang mana yang harus saya blokir? Qilin Xiaobai berpikir cepat dalam hatinya, tetapi setelah berpikir sejenak, Qilin Xiaobai memutuskan untuk memblokir keduanya. Blokir semuanya. Qilin Xiaobai berpikir dalam benaknya, lalu meraih bayangan Fang dengan cakar kirinya, meraih bayangan di tengah dengan cakar kanannya, dan menyapukan pahanya ke arah bayangan di bawah, sambil tetap meninggalkan gerakan mundur ekornya menyapu bagian belakang Ares, Dewa Perang. Menghadapi respon Qilin Xiaobai, Ares, Dewa Perang, mencibir di dalam hatinya, dan kemudian tiga hantu berubah menjadi tubuh padat dan menyerang langsung ke cakar kiri Qilin Xiaobai. Boom! Pedang Dewa Perang Ares dengan keras mengenai cakar kiri Qilin Xiaobai. Salah satu cakar Qilin Xiaobai bukanlah lawan yang memegang pedang dengan kedua tangan Ares, Dewa Perang langit ke tanah dengan pisau. Sebuah kawah besar dengan radius beberapa mil hancur di tanah pangkalan Long Fenglin.
Dalam pertarungan ini, Qilin Xiaobai dikalahkan sepenuhnya. Ares, Dewa Perang, menggunakan keunggulan kecepatannya untuk mengelabui Qilin Xiaobai agar melawan dalam 3 langkah langsung menyerang kelemahan Qilin Xiaobai, menyebabkan Qilin Xiaobai bergerak. Qilin Xiaobai memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah. Xiaoling siap mengambil tindakan, tapi Qilin Xiaoqiang menghentikan Xiaoling. Xiaoling, percayalah pada Qilin Xiaobai, dia tidak dikalahkan dengan mudah, dia masih bisa bertahan. Kata Qilin Xiaoqiang melalui pesan tersebut. Ya, Xiaoling mengangguk. Biasanya, Qilin Xiaobai akan baik-baik saja jika diperkosong oleh Xiaoling berkali-kali. Tentu saja, kali ini tidak akan ada masalah. Xiaoling hanya bingung karena dia khawatir. Benar saja, Qilin Xiaobai terbang langsung dari lubang yang dalam. Meskipun darah tumpah dari sudut mulutnya dan sisiknya tertutup lumpur, momentum Qilin Xiaobai tidak melemah. Haha, perlawanannya cukup bagus. Ayo terus bertarung. Ares, Dewa Perang, mencibir. Raungan Qilin Xiaobai meraung dan terbang ke langit. Haha, ayo, Ares, Dewa Perang, tertawa. Itu berubah menjadi beberapa hantu lagi. Kali ini, ada 4 hantu. 4 hantu menyerang Qilin Xiaobai dari samping, bawah, kiri, dan kanan. Kekuatan mental Qilin Xiaobai melanda. Sungguh mengejutkan saat mengetahui bahwa keempat hantu itu nyata. Ares, Dewa Perang, terlalu cepat. Karena keempatnya nyata, maka saya berdiri di tempat saya berada, dan saat lawan menyerang, saya melawan. Qilin Xiaobai mengangkat topeng semangat juangnya dan kemudian menghentikan serangannya. Haha, pertahanan, bisakah kamu bertahan dari seranganku? Dewa Perang Ares berkata, dan 4 hantu benar-benar membombardir perisai pendendam yang dibentuk oleh Qilin Xiaobai pada saat yang bersamaan. Boom, 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 boom. 4 pedang Dewa Perang menghantam topeng semangat juang Qilin Xiaobai, meskipun mereka hampir bersamaan. Namun ada juga urutannya, saat pisau keempat menembus topeng semangat juang Qilin Xiaobai. Qilin Xiaobai tahu itu pasti benar. Saat perisai Douqi hancur, Qilin Xiaobai langsung terkena pisau di sisik kepalanya. Di saat yang sama, ekor Qilin Xiaobai menyapu tubuh Ares, Dewa Perang. Ledakan dahsyat terjadi dengan boom, dan Qilin Xiaobai terlempar ke tanah lagi, dan Ares, Dewa Perang, juga tidak mengalami kesulitan. Dia langsung menyapu ekor Qilin Xiaobai, menyemburkan seteguk darah dan melemparkannya itu ke sisi lain. Boom, Qilin Xiaobai terlempar ke tanah lagi. Meskipun dia memuntahkan beberapa suap darah, dia masih terbang sambil tersenyum. Ares, apakah kamu merasa baik-baik saja? Ares yang terlempar juga berhenti, memandang Qilin Xiaobai dan berkata dengan dingin, sepertinya aku masih meremehkanmu. Tapi kali ini aku akan menggunakan tipuan. Ayo, apa aku masih takut padamu? Qilin Xiaobai tersenyum, lalu terbang langsung ke udara dan menatap Ares, Dewa Perang. Oke, bergeraklah. Dewa Perang Ares meraung, dan kemudian berubah menjadi 12 hantu. Kedua belas hantu itu langsung mengepung Qilin Xiaobai dan menyerang Qilin Xiaobai dari segala arah. Xiaoling dan yang lainnya langsung ngeri saat melihat ini, karena setelah memindai kekuatan mental mereka, mereka menemukan bahwa kedua belas hantu ini nyata. Inilah kekuatan sebenarnya dari Ares, Dewa Perang. Dia mengandalkan kecepatan untuk menyerang musuh dari 12 arah pada saat yang sama. Ini setara dengan 12 Ares, Dewa Perang, menyerang pada saat yang sama. Meskipun kekuatan serangan yang tersebar akan lebih lemah, selama 6 dari 12 serangan ini mengenai Qilin Xiaobai dijamin akan terluka parah. Sepertinya Qilin Xiaobai akan dikalahkan, kata Suanyuan Xiaoyu melalui pesan. Ya, tapi bagus sekali Xiaobai bertahan sampai sekarang, kata Xiaoling melalui transmisi suara. Giliran kita, kata Xiaohong melalui transmisi suara. Baiklah, jika Xiaobai tidak tahan lagi, giliran kita, kata Xiaoling melalui pesan itu. Melihat 12 hantu Ares, Dewa Perang, Qilin Xiaobai secara mental menyadari bahwa kedua belas hantu ini nyata. Qilin Xiaobai juga tahu bahwa dia pasti akan kalah, tetapi bahkan jika dia harus kalah, dia akan kalah cemerlang. Ayo, Qilin Xiaobai meraung, lalu menyemburkan 11 bola api dalam sekejap. 11 bola api ini langsung membombardir 11 hantu, sementara Qilin Xiaobai langsung membombardir hantu di sisi berlawanan. Imajiner itu nyata dan yang nyata adalah khayalan. Hantu yang diledakkan Qilin Xiaobai segera menghilang, sedangkan 11 hantu lainnya langsung menghancurkan 11 bola api, dan kemudian serangan kekerasan tersebut langsung mengenai tubuh Qilin Xiaobai, menyebabkan Qilin Xiaobai muntah darah. Kali ini Qilin Xiaobai terluka parah. Biarpun kamu terus bertarung tanpa cedera serius, kamu akan terbasmi, jadi inilah saatnya Xiaoling dan Xiaohong muncul. Dewa Perang Ares meledakkan Qilin Xiaobai hingga dia muntah darah dan membuangnya. Alih-alih mengejarnya, dia malah berteriak keras, haha. Siapa lagi di sana? Suemisi menggunakan semangat juangnya untuk menangkap Qilin Xiaobai yang terbang,
dan kemudian menggunakan teknik penyembuhan hijau untuk mengobati luka Qilin Xiaobai. Setelah melihat Qilin Xiaobai dirawat, Xiaoling dan Xiaohong terbang ke Dewa Perang. Dan kami, Xiaoling dan Xiaohong berkata bersamaan. Haha, aku tidak bisa mengalahkan laki-laki. Apakah kamu meminta perempuan untuk keluar sekarang? Apakah tidak ada seorang pun di antara kamu? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, minggir dan biarkan aku menantang Long Ge, Dewa Perang, tertawa dengan arogan. Kami bisa mengalahkanmu sendirian, kata Xiaoling dengan amarah di dalam hatinya, lalu berkata dengan dingin, dan pada saat dia selesai berbicara, dia langsung menggunakan teknik penggabungan dengan Xiaohong. Xiaohong dan Xiaoling melakukan teknik fusi dengan pemahaman yang sama dan langsung menjadi satu tubuh. Seorang gadis dengan rambut emas muncul. Gadis ini memancarkan aura yang kuat. Aura ini begitu kuat hingga mencapai puncak Kaisar Dewa Super. Melihat Xiaoling dan Xiaohong setelah bergabung, Ares Sang Dewa Perang pun menghentikan rasa jijiknya, karena dilihat dari auranya, ia sudah lebih lemah dari Ling Hong saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir banyak. Xiaoling dan Xiaohong sangat kuat, tapi bagaimana dengan Long Ge dan yang lainnya? Memikirkan hal ini, Ares, Dewa Perang, berkeringat dingin. Ling Hong memandang Ares, Dewa Perang, dengan mata dingin, lalu menepuk sarung tangan emas dewa bermutu tinggi di tangannya, dan berkata lawan. Lihat bagaimana kami membasmimu. Ares, Dewa Perang, tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan Ling Hong, tapi dia masih memegang pedang Dewa Perang dengan erat. Jika momentumnya sudah lebih lemah sebelum bertarung, bagaimana dia masih bisa bertarung? Qilin Xiaobai, yang telah pulih dari perawatannya, melihat ke arah Ling Hong yang menyatu dan tiba-tiba tertawa haha. Biarkan Ares juga merasakan disetubuhi oleh Ling Hong. Rasanya enak sekali. Haha, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya tertawa, lalu melihat ke medan perang dengan penuh minat. Saat ini, Ling Hong sudah bergegas menuju Ares, Dewa Perang. Bentuk pertama dari aliran gabungan naga kiri dan dinding kanan. Ling Hong berteriak keras, dan kemudian tinjunya berubah menjadi dua lagu naga merah. Kedua naga merah itu terjerat dan diledakkan ke arah Dewa Perang Ares jurus terkuat Xiaoling dan Xiaohong sebelum mereka bergabung, namun kini menjadi jurus terlemah setelah penggabungan, yang menunjukkan betapa kuatnya Ling Hong. Itu hanya jurus dokter anak yang menggunakan sebagian dari ruang di sekitarnya. Aku sudah mengetahui jurus ini sejak lama. Ares, Sang Dewa Perang, meraung, dan kemudian pedang Dewa Perang juga berubah menjadi naga emas, dan kemudian naga emas itu langsung meledak menuju dua naga merah yang terjerat. Boom, terjadi ledakan dahsyat. Dua naga raksasa merah bertabrakan dengan naga emas, menyebabkan ledakan dahsyat. Ketiga naga raksasa itu musnah pada saat bersamaan, berubah menjadi gelombang kejut raksasa dan bergegas ke segala arah. Tanah dengan radius ratusan mil langsung tergulung, yang menunjukkan kekuatan tumbukan ini. Haha, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Xuan Yuan Xiaoyu menyaksikan dengan penuh kegembiraan dari kejauhan. Haha, ini hanya pemanasan. Aku bisa menahan gerakan sekuat itu. Ling Hong punya lebih banyak gerakan. Luangkan waktumu dan perhatikan. Oke, di langit medan perang, Ling Hong melambaikan lengan bajunya, dan semangat juang yang sengit meletus. Langsung menyapu ledakan ke samping, Dewa Perang Ares di sisi berlawanan juga mengayunkan pedang Dewa Perang, dan hembusan angin pedang langsung menyapu gelombang kejut ledakan tersebut. Kemudian, Ling Hong menghadapi Ares, Dewa Perang, dan berkata, itu hanya pemanasan, sekarang pertempuran sesungguhnya dimulai. Gerakan pemanasan menggunakan sebagian dari kekuatan luar angkasa. Kemudian lebih banyak kekuatan luar angkasa dapat digunakan dalam pertarungan formal. Jangan mengecewakanku, Dewa Perang Ares berkata sambil tersenyum. Tidak, Ling Hong tertawa, lalu memarahi bentuk kedua dari aliran gabungan. Saya melihat tinju roh merah bersatu menjadi satu. Menjadi satu dengan langit dan bumi, pada saat itu, ia menggunakan kekuatan 90% ruang di sekitarnya untuk membentuk naga merah raksasa. Kemudian naga merah itu langsung berputar dan bergegas menuju Ares, Dewa Perang. Jurus ini 10 kali lebih kuat dari jurus pertama. Haha, jurus ini lumayan. Ia menggunakan 90% kekuatan ruang di sekitarnya dalam jarak 1000 mil. Tingkat pemanfaatannya tinggi, tapi jangkauan yang dicakup oleh kekuatan mental masih terlalu kecil. Perang, tertawa. Kemudian dia memegang pedang Dewa Perang di dadanya, dan kekuatan spiritualnya menyebar secara langsung, mencakup radius ribuan mil, menggunakan kekuatan 30% ruang dalam radius ribuan mil ini. Naga emas langsung terbentuk, dan naga emas ini meraung langsung ke arah naga merah yang berubah dari Ling Hong. Tentang energi. Energi naga emas lebih dari 3 kali lipat energi naga merah, tetapi dalam hal kohesi. Tapi naga merah lebih kohesif. Boom, kali kedua mereka bertarung, kedua naga raksasa itu bertabrakan lagi, dan kemudian gelombang kejut yang dahsyat dihasilkan. Hasil ledakannya seimbang. Ares,
Dewa Perang, sedikit terdiam setelah ledakan, namun Ling Hong sedikit bangga, karena dia baru saja menggunakan kekuatan luar angkasa dalam radius 1000 mil. Bagaimana bisa begitu kuat? Kekuatan ruang yang aku gunakan tidak lebih dari 3 kali lipat kekuatanmu. Ares, Dewa Perang, berkata dengan kaget. Apa gunanya 3 kali lebih banyak? Dalam pertarungan sesungguhnya, dengan Arancar, jika Brotherlong bertarung denganmu, kekuatan luar angkasa dengan radius 100 mil sudah cukup untuk mengalahkanmu. Ling Hong tersenyum, lalu melanjutkan memadatkan miliknya tinju kekuatan ruang di sekitarnya, bergerak sekarang. Bentuk ketiga dari gaya gabungan 10 naga akan memimpin. Setelah mengatakan itu, kekuatan mental Ling Hong menyebar hingga radius 10.000 mil, dan kemudian menggunakan 90% kekuatan luar angkasa dalam radius 10.000 mil untuk membentuk 10 naga merah raksasa. 10 naga raksasa ini meraung ke arah Ares, sang dewa perang, dari segala arah. Jurus ini 10 kali lebih kuat dari jurus kedua. Saat ini, Ares, dewa perang, merasakan ancaman yang kuat. Tidak, aku harus menang. Jika aku bahkan tidak bisa menang melawan dua gadis kecil ini, bagaimana aku bisa menang melawan Longge? Dewa perang Ares meraung, dan kemudian kekuatan mentalnya dengan cepat meluas keluar, meluas hingga radius 100.000 mil. Ini sudah menjadi batas jangkauan kekuatan spiritual Kaisar Dewa Superior. Setelah mencapai batasnya, Ares, dewa perang, langsung menggunakan 30% kekuatan luar angkasa dalam radius 100.000 mil untuk segera menuangkan kekuatan luar angkasa ini ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, setelah kekuatan ruang mengalir ke dalam tubuhnya, Ares, dewa perang, menunjukkan keahlian uniknya. 12 rasi bintang dewa perang. Ares, dewa perang, meraung, lalu sosok emas itu dibagi menjadi 3 bagian, lalu dibagi menjadi 12 bagian, dan dibagi menjadi 12 sosok emas kekuatan tempur mirip dengan tubuh utama. Kemudian, 10 dari 12 sosok emas bergegas menuju 10 naga merah, dan 2 sosok emas terakhir langsung memegang pedang emas dewa perang dan menyerang Ling Hong. Ini gerakan ini lagi. Aku baru saja kalah darinya dengan gerakan ini. Qilin Xiaobai memperhatikan dari kejauhan, dan kemudian mengirim pesan ke Xuan Yuan Xia Yu dan yang lainnya. Saya ingin tahu apakah Ling Hong dapat memblokirnya. Tanya Xuan Yuan Xia Yu melalui transmisi suara. Saya pasti bisa memblokirnya. Saya tahu kekuatan Ling Hong, lihat saja. Kata Qilin Xiaobai melalui pesan itu. Ya, jarang sekali Long Feihu dan yang lainnya melihat pertempuran yang begitu indah, dan mereka semua menonton dengan penuh perhatian sekarang. Sekarang ini adalah pertempuran antara dua penguasa superior Kaisar Dewa, dan pertempuran ini sangat dekat dengan level pertempuran antara Tuan para Dewa kuno. Tepat ketika Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengirimkan pesan mereka, ledakan terdengar satu demi satu. Boom, boom, boom. 10 naga merah raksasa dan 10 sosok emas bertabrakan, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi, 10 sosok emas dimusnahkan, dan 10 naga merah raksasa juga dimusnahkan di tempat pada saat yang sama. Pada akhirnya, hanya tersisa 2. Sosok emas menyerang Ling Hong. Haha, aku sudah lama menunggumu. Ling Hong tertawa, dan kemudian tubuhnya meledak dengan momentum dan kekuatan luar angkasa yang luar biasa, mengejutkan 2 sosok emas yang bergegas mendekat. Apa, kenapa kamu masih memiliki kekuatan luar angkasa yang begitu kuat? Kedua sosok emas yang berubah menjadi Ares, dewa perang, tercengang. Haha, apa menurutmu kamu bisa menggunakan kekuatan mentalmu untuk mendeteksi radius 100.000 mil? Aku juga bisa melakukannya. Aku hanya menggunakan kekuatan luar angkasa dengan radius 10.000 mil untuk berubah menjadi naga merah dan menyerangmu. Faktanya, aku masih memiliki kekuatan luar angkasa dengan radius 90.000 mil. Sudah menyatu ke dalam tubuh, menunggu kedatanganmu. Ling Hong tertawa terbahak-bahak, lalu kekuatan luar angkasa meledak seketika, langsung menahan dewa perang Ares. Pada saat menahan diri, tinju Ling Hong meledak. Boom meninju kepala dewa perang Ares. Jika tidak ada helm emas dewa bermutu tinggi, kepala Ares mungkin akan hancur seketika, namun meski begitu, dewa perang Ares juga hancur berkeping-keping, gigi dan darah beterbangan. Boom sebuah tinju menghantam dagu Ares, dewa perang, menyebabkan Ares yang terjatuh terbang, hampir semua giginya tanggal dalam sekejap seluruh bola matanya hampir habis. Melihat adegan pemerkosaan Ares, dewa perang, Qilin Xiaobai sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Kemudian dia menyeka keringat di dahinya dan bergumam untungnya, ketika kami diperkosong sebelumnya, kami setuju untuk tidak melakukannya izinkan tamparan di wajah atau bagian vital. Kalau tidak, saya mungkin akan sengsara. Boom menghantam perut dewa perang Ares dengan tinju. Jika bukan karena perlindungan baju besi emas dewa bermutu tinggi, perut Ares, dewa perang, akan meledak dengan perlindungan armor emas ilahi bermutu tinggi. Kekuatan besar itu juga langsung melukai perut dewa perang Ares terpaksa memuntahkan seteguk darah dengan andalam dan terus membuangnya ke langit.
Ayo lagi. Ling Hong berteleportasi langsung ke langit, dan memukul punggung Dewa Perang Ares dengan pukulan keras dari langit. Boom Ares, Dewa Perang, dipukul di punggung dan dimuntahkan darah dan terlempar ke bawah. Pada saat ini, dia tidak hanya memuntahkan sedikit andalam, tetapi banyak andalam Kaisar Dewa tingkat atas, yang penuh semangat juang dan bisa memperbaikinya dalam sekejap, tapi sungguh memalukan dibombardir begitu parah. Namun, meskipun itu adalah penghinaan, Ares, Dewa Perang, tidak dapat melawan, karena Ling Hong mengontrol kekuatan ruang di sekitarnya, dan Ares, Dewa Perang, tidak mungkin dapat melawan. Jadi, saat Long Feiyu dan yang lainnya tertegun, Ling Hong sepertinya sedang menendang bola, memukul Dewa Perang Ares bolak-balik di udara. Setiap pemboman menyebabkan Dewa Perang Ares muntah darah dan terlempar membuat Dewa Perang Ares terbang menjauh. Si berada dalam kondisi putus asa sehingga Ares, Dewa Perang, tidak punya kesempatan untuk melawan di tangan Ling Hong. Apakah kombinasi Xiao Ling dan Xiao Hong benar-benar kuat? Long Feiyu bertanya dengan heran. Tentu saja, Qilin Xiaobai tersenyum, kalau tidak, menurutmu bagaimana kita pernah diperkosong sebelumnya? Itu memang sangat kuat. Saat aku berkompetisi dengan Ling Hong, dia bisa melukaiku dengan parah dalam sekejap. Aku tidak menyangka dia akan tetap mempertahankan kekuatannya. Melihat Ling Hong sekarang, dia benar-benar yang terkuat. Sambil menghela nafas. Tapi Ares, Dewa Perang, juga sangat tahan lama. Dia belum mati sekarang, kata Semis sambil tersenyum. Tentu saja tidak akan semudah itu. Ares, Dewa Perang, adalah putra Zeus, Dewa Cahaya. Semua perlengkapannya terbuat dari emas suci bermutu tinggi. Tidak mudah untuk mengakhirinya begitu cepat, kata Hong Fei. Aku ingin tahu berapa lama Ling Hong akan mengalahkan Ares, Dewa Perang. Tanya Murong Xiaoxing. Kamu tahu ini setengah jam, kan? Saat aku di sebelumnya, itu setengah jam. Haha, Xiaobai, aku akhirnya merasakan sakitmu. Saat Qilin Xiaobai dan yang lainnya sedang berbicara, Ling Hong menendang keras di antara kaki Ares, Dewa Perang. Boom! Sebuah ledakan dahsyat disertai dengan tangisan yang menyayat hati, dan Ares, Dewa Perang, menjadi benar-benar gila. Boom! Dewa Perang Ares yang benar-benar gila benar-benar menerobos kekuatan mental Ling Hong, lalu tersentak dan memandang Ling Hong di langit. Saat ini, Ares, Dewa Perang, mengenakan pakaian pang camping dan penuh memar. Seluruh tubuhnya memar dan bengkak, dan wajahnya berdarah. Itu gambaran yang mengerikan, tapi yang paling lucu adalah ada jejak kaki yang jelas di selangkangannya, yang langsung membuat Qilin Xiaobai dan orang lain yang menonton dari kejauhan tertawa terbahak-bahak. Haha, lihat di sana, sangat jelas. Qilin Xiaobai menunjuk ke selangkangan Ares, Dewa Perang, dan tertawa. Haha, Murong Xiaoxing dan gadis-gadis lainnya juga menutup mulut mereka dan tertawa, membuat Dewa Perang Ares marah. Ares, Dewa Perang, menatap Ling Hong dan berkata, kamu sangat kejam. Haha, berjuang? Apa gunanya kejam? Lanjutkan. Ling Hong bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Ares, Dewa Perang, marah. Tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ling Hong dengan kekuatannya, kecuali saudara perempuannya, Dewi Perang, Athena, datang sendiri. Kalau tidak, mustahil mengalahkan Ling Hong, tapi sekarang dia diliputi amarah. Kemarahan ini adalah kesempatannya untuk berlatih. Tidak, aku akan segera kembali, 20 hari kemudian. Aku berjanji untuk terus bertarung, kata Ares, Dewa Perang. Oke, aku akan menunggumu. Ingatlah untuk menjadi lebih kuat ketika saatnya tiba, jika tidak, akan buruk jika kamu ditendang olehku. Ling Hong berkata sambil tersenyum. Huff, Ares, Dewa Perang, mendengus dingin dan ingin berteleportasi, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya diblokir oleh roh merah, jadi dia hanya bisa mengeluarkan kristal teleportasi yang diberikan oleh Zeus, Dewa Cahaya, dan langsung mencubitnya. Ketika kristal teleportasi dihancurkan, kekuatan yang mengoyak ruang menyelimuti Ares, Dewa Perang, dan langsung memindahkan Ares kembali ke aula utama klan Dewa Cahaya. Kurung buka tanda seru kurung tutup. Di aula utama klan Dewa Cahaya, Dewa Matahari Helios dan Dewi Kebijaksanaan Athena sedang mengadakan pertemuan dengan sekelompok master tingkat Kaisar Dewa, dan kemudian mereka tiba-tiba menemukan Ares, Dewa Perang, muncul di aula utama, aula klan Dewa Cahaya. Mereka memandangi Ares yang memar dan pang camping, terutama jejak kaki yang jelas di selangkangan Ares, Dewa Perang. Mereka tertegun sejenak, di bawah kepemimpinan Helios, mereka bersama-sama mengeluarkan suara ledakan. Haha, Ares, dari mana asalmu? Kenapa kamu begitu sengsara? Helios, sang Dewa Matahari, tertawa. Dia selalu lebih lemah dari Dewa Perang Ares Perang, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan menantang Long Song. Dewa Perang Ares berkata dengan wajah serius. Tantang Long Ge. Kulihat jejak kaki di selangkanganmu pasti milik seorang gadis.
Apakah Longge perempuan? Sepertinya kamu dibombardir kembali tanpa bisa melihat Longge, kan? Athena, Dewi Kebijaksanaan, tertawa. Katanya, pikirannya yang cermat segera melihat kekurangannya. Wajah Dewa Perang Ares tiba-tiba memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia dengan cepat menggunakan kekuatan mentalnya untuk membersihkan semua memar dan bekas luka di tubuhnya, kembali ke penampilan yang bersih. Haha, Ares, kamu benar-benar menyedihkan. Kami semua melihat seperti apa dirimu sekarang. Meskipun kamu sekarang sudah bersih kembali, kami semua ingat penampilan menyedihkanmu. Dewa Matahari Helios tertawa keras. Hahaha, para Master Dewa Kaisar di sebelahnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka biasanya tidak tahan dengan Dewa Perang Ares yang pemarah, tapi sekarang mereka melihat kesempatan untuk mengejek Ares, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Kalian, aku akan berlatih sekarang. Setelah aku berlatih dan menjadi Dewa Kuno, aku akan membuatmu menutup mulutmu. Ares, Dewa Perang, berkata dengan marah, lalu berteleportasi dan menghilang ke dalam aula dari klan Dewa Cahaya. Pindah ke istananya, sepertinya dia berencana untuk berkultivasi dengan serius. Dewa Matahari Helios dan yang lainnya tidak peduli sama sekali, mereka masih berbicara dan tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu mudah untuk menerobos dan menjadi Dewa Kuno? Mereka sudah berhasil menerobos sejak lama, mereka hanya menganggapnya sebagai kata-kata kemarahan Ares, Dewa Perang. Langit para dewa yang cerah. Istana planet tempat tinggal Zeus, Dewa Cahaya, dan Hera, Ratu Surga. Ares sudah kembali. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Apakah dia baik-baik saja? Kata Ratu Hera dengan wajah kemerahan. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia bahkan tidak melihat Longge. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengalahkan Xiao Ling dan yang lainnya. Xiao Ling dan yang lainnya begitu kuat. Seberapa kuat Longge? Ratu Hera bertanya dengan heran. Melihat Ares Sang Dewa Perang bisa kabur dari Xiao Ling dan yang lainnya, itu berarti Xiao Ling dan yang lainnya belum mencapai tahap awal para Dewa Kuno. Dengan kata lain, Longge dan yang lainnya belum mencapai tahap awal para Dewa Kuno. Mencapai puncak para Dewa Kuno. Begitu mereka mencapai puncak para Dewa Kuno, mereka dapat meningkat secara paksa. Kekuatan Xiao Ling dan yang lainnya memungkinkan ahli seperti Xiao Ling dan lainnya untuk mencapai tahap awal para Dewa Kuno bahwa Longge dan yang lainnya belum mencapainya. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Dengan mencapai puncak Dewa Kuno, bisakah kamu meningkatkan Master Kaisar Dewa Superior ke tahap awal Dewa Kuno? Ratu Hera tercengang. Yah, beginilah caraku mengetahui potensiku setelah penggabungan dua Dewa Kunoku. Setelah dua Dewa Kunoku bergabung, aku akan memiliki kekuatan seperti itu. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Bagus sekali. Jika kamu mencapai puncak Dewa Kuno, kamu dapat meningkatkan kekuatan Ares, Helios, dan Athena. Begitu mereka semua mencapai tahap awal Dewa Kuno, kita tidak akan terkalahkan di alam dewa. Ratu Hera berkata dengan penuh semangat. Ya, tapi butuh istirahat 5 hari untuk meningkatkanku. Lagi pula, dibutuhkan banyak energi untuk meningkatkan Master Kaisar Dewa yang unggul menjadi Dewa Kuno di tahap awal. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Lalu berapa banyak yang ingin kamu tingkatkan? Ratu Hera bertanya. Promosikan saja Athena, Ares, dan Helios. Aku akan mempromosikan yang lain nanti. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkanmu untuk menggabungkan dua Dewa Kuno dan menjadi penguasa tertinggi para Dewa Kuno? Tanya Ratu Hera. Aku hanya butuh 5 hari. Dalam 5 hari, aku bisa menjadi penguasa tertinggi para Dewa Kuno. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Haha, dengan kata lain, hanya perlu 20 hari bagimu untuk mempromosikan Athena dan mereka bertiga menjadi Dewa Kuno. Setelah 20 hari, ini saatnya kita melawan. Tanya Ratu Hera. Ya, jika saatnya tiba, kita akan memasuki medan perang alam dewa bersama-sama dan membasmi Longge secara langsung. Bahkan jika kita tidak bisa membasmi Longge, kita akan membuat Longge jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir dan membiarkannya terobsesi dengan ilusi yang aku tetapkan selamanya. Dewa Cahaya. Zeus tersenyum dan berkata, yang terbaik dari Zeus, Dewa Cahaya, bukanlah menyerang atau bertahan, tetapi menciptakan ilusi. Yah, aku yakin kita bisa menyegelnya. Ratu Hera tertawa. Bukan hanya Longge yang harus disegel, tapi Wu juga harus disegel, termasuk para Dewa Kuno yang bersama mereka. Jika mereka tidak bisa dibasmi, segeloh mereka. Zeus, Dewa Cahaya, berkata sambil tersenyum. Lalu bagaimana jika Dao leluhur Hongjun datang mengganggu kita? Ratu Hera bertanya. Haha, Daozu Hongjun. Dia hanyalah master tahap akhir dari Dewa Besar Kuno. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia mungkin masih memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak perlu khawatir. Selain itu, pernahkah kamu memperhatikannya?
Bahwa kekuatanmu meningkat. Zeus, Dewa Cahaya tersenyum. Aku, Ratu Hera dengan cepat melihat ke dalam dan menemukan bahwa jiwanya sedang berkembang. Dia siap menjadi penguasa tahap akhir para dewa kuno. Bagaimana kemajuanku? Haha, menurutmu mengapa kita menjadi satu selama 5 tahun? Menurutmu mengapa kita memiliki kultivasi ganda? Saat aku bergabung dengan Dewa Kuno Yuan Shen, kelebihan energi juga mengalir ke tubuhmu. Kamu juga siap menjadi terlambat pemimpin Dewa Kuno. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa. Haha, hebat. Saat kamu menjadi penguasa puncak para dewa kuno, dan aku juga menjadi penguasa para dewa kuno, ditambah Athena, Helios, dan Ares, 3 penguasa awal para dewa kuno, kita akan menjadi tak terkalahkan bersama-sama. Alam Dewa, Ratu Hera tertawa. Ya, tak terkalahkan di alam dewa. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa keras, lalu berlatih dengan keras. Melihat Ares, Dewa Perang, yang menghilang setelah menghancurkan kristal teleportasi, Ling Hong menghela nafas, lalu langsung terbelah menjadi Xiao Ling dan Xiao Hong. Bahaya sekali, waktu integrasi kita baru saja berakhir. Jika dia tidak pergi, kita akan dikalahkan. Xiao Ling menjulurkan lidahnya dan berkata, jangan takut, paling-paling, minta Xiao Bai untuk mendorongnya sebentar, lalu kita bisa melanjutkan lagi setelah kita cukup istirahat. Yah, pertarungan tadi benar-benar seru. Jika kita memiliki master seperti itu lagi, kita pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Kata Xiao Ling. Kami telah membuat kemajuan pesat dalam melawan Long Ge dan yang lainnya. Saat Xiao Ling dan Xiao Hong sedang berbicara, Qilin Xiao Bai dan yang lainnya terbang untuk memberi selamat kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Xiao Ling, kamu luar biasa, kata Qilin Xiao Bai sambil tersenyum. Tentu saja, kamu tahu aku berbelas kasihan padamu, kan? Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Haha, aku tahu, Xiao Ling pasti yang terbaik bagiku. Qilin Xiao Bai Tian tertawa tanpa malu-malu. Pada saat ini, suara longsong terdengar di benak mereka. Xiao Bai, cepat kembali, Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Qiu telah dikalahkan. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Qiu Bai ada di sini. Ayo kembali ke formasi tingkat keempat. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk dan berteleportasi langsung ke lantai 4 pangkalan Long Fenglin. Ketika mereka berteleportasi ke lantai 4 pangkalan Long Fenglin, Dewa Kegelapan Tang Yidao dan Dewa Ibel Long Zizi sudah ada di sana. Xiao Ling, tonton saja pertunjukannya di lantai ini. Mari kita lihat bagaimana kita berdua mengalahkan Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Qiu Bai. Oke, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk, lalu melayang di udara. Siapkan meja, gunakan kekuatan mental Anda untuk mengontrol suspensi, lalu taruh berbagai makanan lezat dan minuman di atasnya. Sekelompok orang sedang makan dan menunggu. Pulau Naga dan Phoenix, Long Ge dan yang lainnya perlahan-lahan menyeruput teh. Long Ge, maukah kamu pergi dan menonton pertarungan mereka dengan Yidao? Dewa Air Gonggong bertanya sambil tersenyum. Aku tidak pergi. Aku percaya pada kekuatan Yidao dan Zizi. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, jiwa Dewa Pedang Dugu Qiu Bai dan Dewa Panah Haoyi pasti akan diberikan kepadamu. Tersenyum. Haha, bukan itu maksudku. Aku khawatir dengan bahaya Yidao dan Zizi. Dewa Air Gonggong tertawa canggung. Jangan khawatir, mereka sangat kuat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menggunakan kekuatan mentalmu untuk mendeteksinya. Ya, Dewa Air Gonggong mengangguk, dan kemudian kekuatan mentalnya mendeteksi Tang Yidao dan Long Zizi di lantai 4. Dia menemukan bahwa Tang Yidao dan Long Zizi hanya berada pada tahap awal para dewa kuno. Saya mendeteksi bahwa mereka adalah tahap awal dari para dewa kuno, dan kondisi mereka tidak terlalu stabil. Ini adalah taktik. Kamu akan mengetahui kekuatan ledakan mereka saat itu. Kamu akan mengetahuinya dengan menggunakan deteksi mentalmu. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan oleh Dewa Pedang Dugu Qiu Bai dan Dewa Panah Haoyi. Begitu mereka ditemukan, mereka pasti akan lari. Belum tentu. Long Ge tertawa. Jangan khawatir, dengan kekuatan spiritualku di tingkat tengah Dewa Agung kuno, mustahil bagi mereka untuk menemukanku. Kemudian kekuatan spiritual menyebar dan mengunci ke tingkat keempat. Long Ge, Dilong, Huowu, dan Zurong juga memenuhi udara dengan kekuatan spiritual mereka, mengunci pertempuran yang akan terjadi di lantai 4. Medan perang para dewa, Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Qiu Bai sedang terbang. Sangat sulit menemukan Long Ge dan yang lainnya. Haoyi, Dewa Panah, berkata dengan sedih. Ya, medan perang di alam dewa terlalu besar, dan terlalu sulit untuk menemukannya. Mungkin mereka tahu bahwa perisai semangat juang di medan perang di alam dewa telah rusak, jadi belum tentu mereka bersembunyi. Kata Dewa Pedang Dugu Qiu Bai. Jika mereka bersembunyi, mereka akan mendapat masalah besar. Mereka juga memiliki dewa kuno.
Begitu mereka bersembunyi, kekuatan mental kita tidak akan bisa mendeteksi mereka sama sekali. Kata Dewa Panah Hou Yi. Ya, tapi aku yakin Long Ge dan yang lainnya sangat percaya diri. Mereka pasti akan mengungkap jejak mereka. Kamu bisa mengetahuinya dari pertarungan arogan di depan Xiao Ling dan yang lainnya. Ya, Dewa Perang Long Ge yang sombong tidak mungkin bersembunyi. Lihat, apa yang ada di depanmu. Hou Yi, Dewa Panah, menunjuk ke depan dan berkata lapisan luar pangkalan Long Fenglin. Dewa Pedang Dugu Qiubei mendeteksinya dengan kekuatan spiritualnya, dan kemudian berkata itu adalah ilusi tahap awal dari Kaisar Dewa tingkat rendah. Itu mungkin menghalangi beberapa orang. Haha, kami sangat beruntung. Jika tebakan kami benar, ini pasti markas di mana Long Ge dan yang lainnya berada. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa. Ayo pergi, ayo terbang cepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah jika Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, mendahului kita. Oke, Dewa Panah Hou Yi menjawab, lalu dia dan Dewa Pedang Dugu Qiubei berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang ke ilusi luar pangkalan hutan naga Phoenix. Bahkan dengan Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiubei pada tahap awal para dewa kuno dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berani berteleportasi ke dalam ilusi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa terbang. Boom! Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiubei terbang langsung ke lapisan ilusi pertama, dan kemudian kedua orang itu memancarkan momentum yang luar biasa. Di bawah momentum ini, lapisan ilusi pertama menghilang seketika. Haha, ilusi tingkat pertama persis seperti ini. Sepertinya Long Ge dan yang lainnya tidak sekuat itu. Ayo cepat masuk. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa. Haha, oke, ilusi tingkat pertama hanya bisa melawan master di bawah tahap awal Kaisar Dewa. Tidak sulit bagi kami sama sekali. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu saling memandang dan tersenyum, lalu langsung menuju pembasmian tingkat kedua. Saat bergegas ke alam pembasmian, ratusan bilah semangat juang terbang langsung dari segala arah di alam pembasmian, menyerang Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiubei. Pisau Douqi ini adalah serangan kekuatan penuh dari master tahap awal Kaisar Dewa Menengah. Itu tidak berpengaruh pada kita. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa dan mengabaikannya sama sekali penutup Douqi ini cukup untuk memblokir bilah Douqi itu. Melihat pedang Douqi meledak di luar penutup Douqi yang mereka sandarkan, Dewa Pedang Dugu Qiubei tersenyum dan berkata sepertinya Long Ge dan yang lainnya benar-benar tidak kuat, jika tidak perlu memasang lapisan jebakan, dan formasi. Saya yakin mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Ya, bahkan jika mereka terus menyiapkan formasi, dilihat dari tingkat pengaturan formasi ini, mereka hanya berada di puncak Kaisar Dewa Superior. Terlalu mudah bagi kita untuk membasmi mereka. Senyuman, tebaknya itu sangat akurat. Orang yang mengatur formasi itu memang master tingkat Kaisar Dewa yang unggul, tapi itu bukan dewa kuno seperti Long Ge dan Huowu, tapi Xiao Ling dan yang lainnya, master tingkat Dewa Kaisar yang unggul. Jangan buang waktu, ayo langsung terbang ke sana, kata Dewa Pedang Dugu Qiubei. Oke, Dewa Panah Hou Yi mengangguk, lalu dia dan Dewa Pedang Dugu Qiubei berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang ke depan, sama sekali mengabaikan bilah semangat juang yang datang dari segala arah baru saja membombardir tubuh mereka. Perisai Douqi hanya menyebabkan semburan ledakan, dan tidak berdampak sama sekali pada Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiubei. Boom, hanya dalam waktu singkat, Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Qiubei menerobos ke alam campuran tingkat ketiga. Alam campuran adalah kombinasi dari alam ilusi dan pembasmian, yang dapat memblokir master di bawah tahap awal Kaisar Dewa yang unggul. Haha, formasi campuran dapat memblokir master di bawah tahap awal Kaisar Dewa Superior, tapi itu tidak efektif bagi kita. Dewa Panah Hou Yi tertawa, dan kemudian kekuatan mentalnya yang kuat menyebar, langsung melenyapkan hutan naga dan Phoenix dasar. Ilusi di lapisan ketiga kekacauan. Serangan itu tidak efektif terhadap kita. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata sambil tersenyum. Seperti Dewa Panah Hou Yi, dia mengangkat perisai Douqi untuk sepenuhnya memblokir tembakan pedang Douqi dari alam kacau. Tidak ada ancaman sama sekali. Mari kita lanjutkan dan lihat ada berapa lantai. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa. Lihat, ini sudah level terakhir. Kekuatan mereka paling banyak berada di puncak Kaisar Dewa Superior. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata sambil tersenyum, lalu dia dan Dewa Panah Hou Yi terus terbang ke depan. Setelah mereka terbang beberapa saat, wajah mereka mulai menjadi serius karena mereka melihat ilusi pertahanan lapisan keempat di pangkalan Long Fenglin. Pertahanan tingkat keempat adalah ilusi. Hou Yi, Dewa Panah, menghela nafas. Ya, itu ilusi, dan itu cukup kuat, mungkin setingkat dewa kuno awal. Dewa Pedang Dugu Qiubei mulai menjadi serius. Maksudmu, Long Ge dan yang lainnya telah memulihkan kekuatan masa awal para dewa kuno. Dewa Panah Hou Yi mengerutkan kening. Seharusnya begitu, kata Dewa Pedang Dugu Qiubei.
Kalau begitu, haruskah kita menerobos? Dewa Panahan Hao Yi mengerutkan kening. Dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia hanya pandai dalam serangan jarak jauh. Tanpa Dewa Pedang Dugu Kyubei melawan lawan di depan, dia tidak akan bisa menggunakan miliknya serangan jarak jauh sama sekali. Mengapa kamu tidak menerobos? Bahkan pada tahap awal para dewa kuno, mereka mungkin tidak lebih kuat, jika tidak, mereka tidak akan melarikan diri ketika berada di Power Canyon. Baru 5 tahun sejak mereka datang ke medan perang alam dewa. Bahkan jika mereka memulihkan tahap awal para dewa kuno kekuatannya tidak jauh lebih baik, hanya saja hampir sampai, kita bisa mengalahkan mereka, dan membasmi mereka bergantung pada kekuatanmu. Kata Dewa Pedang Dugu Kyufei. Oke, selama mereka baru saja mencapai kekuatan tahap awal para dewa kuno, saya pasti akan membasmi mereka. Kombinasi busur dan anak panah emas ilahi bermutu tinggi saya dapat memunculkan sifat mematikan dari dewa kuno tingkat menengah. Selama kamu memberiku kesempatan, aku bisa basmi mereka. Hou Yi, Dewa Panah, tersenyum percaya diri. Kalau begitu ayo masuk. Saat kita masuk, kita langsung menggunakan kekuatan spiritual kita untuk menghilangkan ilusi tahap awal dewa kuno, agar kita tidak diserang oleh mereka. Mereka pasti menunggu kita di dalam. Kata Kyubai. Haha, oke, mari kita rebut dewa kuno mereka. Dewa Panah Hao Yi tertawa, lalu dia dan Dewa Pedang Dugu Kyubei melepaskan kekuatan mental mereka secara maksimal. Setelah melepaskannya, mereka terbang langsung ke ilusi tingkat keempat. Boom, dua kekuatan spiritual besar menyebar, secara langsung membersihkan semua ilusi di ilusi tingkat keempat, dan kemudian Dewa Panah Hao Yi dan Dewa Pedang Dugu Kyubei muncul di langit ilusi tingkat keempat, dikelilingi oleh hutan lebat, dengan danau besar di bawahnya, dan di seberangnya, Tang Yidao dan yang lainnya sedang minum minuman dan menikmati makanan. Melihat Dewa Panah Hao Yi dan Dewa Pedang Dugu Kyubei terbang masuk, Tang Yidao meletakkan minuman di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, kami telah lama menunggumu. Setelah Dewa Panah Hao Yi dan Dewa Pedang Dugu Kyubei sedikit terkejut, kekuatan mental mereka langsung menyapu Tang Yidao dan yang lainnya, dan kemudian mereka menjadi tenang. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa dan berkata, haha, apakah kamu sudah lama menunggu kami? Saya tidak menyangka kamu berhasil memadukan Dewa Kuno Yuan Shen, tapi itu hanya perpaduan yang berhasil. Hou Yi, Dewa Panah, menunjuk ke arah Tang Yidao dengan baju besi hitam dan tersenyum, apakah kamu Tang Yidao? Yuan Shen yang telah menyatu dengan Dewa Kegelapan baru saja menyatu, hampir mencapai tahap awal Dewa Kuno. Ya, itu baru saja menyatu, lalu kenapa? Tang Yidao berkata sambil tersenyum sambil menyilangkan tangan di dada. Hou Yi, Dewa Panah, mengabaikan Tang Yidao, menunjuk ke arah Long Zizi dan berkata, apakah kamu Long Zizi? Perpaduan jiwa ibel, aku merasakan nafas ibel di dalam dirimu, tetapi masih sangat lemah. Kamu harus baru saja mencapai tahap awal Dewa Kuno, kan? Ya, Long Zizi berkata sambil tersenyum. Semakin lawan membenci mereka, semakin menguntungkan bagi mereka untuk membasmi lawan. Oleh karena itu, Long Zizi tidak menyangkalnya Zizi dan yang lainnya mendapatkan kembali kekuatan mereka sebagai Dewa Kuno. Karena dalam hal kehidupan para Dewa Kuno yang tak ada habisnya, lebih dari 1 tahun memang hanyalah waktu yang singkat. Haha, kamu tidak menyangkalnya. Aku mengagumi keberanianmu. Hou Yi, Dewa Panah, tertawa, lalu menunjuk ke arah Xiaoling dan yang lainnya. Kamu, sekelompok master di tingkat tengah dewa tertinggi kaisar, hanya sampah di mataku. Aku mengabaikan peranmu. Xiaoling dan yang lainnya juga tidak berkomitmen, dan bahkan berpura-pura panik. Ini lebih sesuai dengan kemampuan akting Tang Yidao dan menunjukkan kelemahan kepada pihak lain, semakin besar harga yang akan mereka bayar. Melihat kemunculan Xiaoling dan yang lainnya yang pemalu, Hou Yi, sang Dewa Panah, tertawa dengan angkuh, haha. Benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak berani membantah perkataanku. Sambil melihat ke langit dan tertawa, Dewa Panah Hou Yi menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu ilusi di sekitarnya, tetapi tidak menemukan keberadaan Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, Dewa Panah Hou Yi bertanya dengan ragu-ragu di mana apakah Long Ge dan yang lainnya. Kamu bukan kami. Lawannya, panggil Long Ge dan yang lainnya. Kamu tidak layak menjadi lawan Long Ge. Long Zizi mengepakkan sayap raksasa emas gelapnya dan berkata dengan dingin. Apakah kita tidak layak? Kurasa itu karena Long Ge dan yang lainnya belum memulihkan kekuatan para dewa kuno. Itu sebabnya aku memintamu untuk menolak, berharap mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan para dewa kuno. Tapi tidak ada gunanya. Sekarang kami di sini, kami akan merampok kalian berdua. Sekarang Dewa Agung Kuno Yuan Shen di tubuhnya. Dewa Panah Hou Yi menunjuk ke arah Tang Yidao dan Long Zizi dengan arogan. Hanya kamu, tidak layak, Long Zizi berkata dengan dingin. Oke, aku akan bersaing denganmu. Hou Yi, Dewa Panah, berkata dengan marah. Pada saat ini, Dewa Pedang Dugu Kyubei menghentikan Dewa Panah Hou Yi,
dan kemudian mengirim pesan saya pandai dalam pertarungan jarak dekat, Anda pandai dalam serangan jarak jauh, dan Anda lebih baik dalam serangan diam-diam. Meskipun Anda mungkin menang dalam pertarungan jarak dekat, kamu tidak bisa membasmi mereka. Begitu mereka melarikan diri, sulit untuk mengejar mereka, jadi aku akan melawan mereka, dan kamu akan siap melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Oke, Hou Yi, Dewa Panah, mengangguk, lalu mundur. Dewa Pedang Dugu Qiubei berdiri di depan dengan pedang berat di punggungnya, lalu memandang Tang Yidao dan yang lainnya dan berkata, haruskah kalian naik? Atau kalian berdua naik bersama? Atau kalian semua naik bersama? Berurusan denganmu, aku bisa melakukannya, kata Tang Yidao, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke tempat yang berjarak 50 mil dari Dewa Pedang Dugu Qiubei waktu. Untuk menenangkan hati Tang Yidao, Dewa Panah Hou Yi juga berpura-pura mundur ratusan mil, menyisakan ruang bagi Dewa Pedang Dugu Qiubei dan Tang Yidao untuk bertarung Hou Yi. Dalam jarak tembak optimal, dalam jarak ini, anak panahnya itu cukup untuk membasmi para master di tahap awal Dewa Kuno, dan itu juga merupakan ancaman bagi para master di tahap tengah Dewa Kuno. Tahap tengah Dewa Kuno. Sekarang Tang Yidao dan Long Zizi hanya berpura-pura menjadi Dewa Kuno tahap awal untuk melumpuhkan mereka. Kedua belah pihak saling menipu, mari kita lihat siapa yang memiliki kartu lebih banyak dan taktik siapa yang lebih baik. Tang Yidao dan Dewa Pedang Dugu Qiubei saling berhadapan 50 mil jauhnya, sementara Dewa Panah Hou Yi dan Long Zizi mengawasi dari jarak ratusan mil. Dewa Kegelapan, Tang Yidao. Kata Tang Yidao, momentum menakjubkan muncul dari tubuhnya, tetapi momentum ini hanya pada tahap awal Dewa Kuno, dan itu masih sedikit tidak stabil. Tubuh Yidao membentuk armor ini telah mencapai level emas Dewa tingkat rendah. Faktanya, momentum sebenarnya Tang Yidao adalah Dewa Agung Kuno tingkat menengah. Tubuh Tang Yidao lebih tangguh daripada armor semangat juang, dan itu berada di level emas Dewa kelas menengah. Namun, Tang Yidao bersembunyi. Dewa Pedang Dugu Qiubei. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata, dan kemudian ribuan energi pedang meletus dari tubuhnya. Energi pedang yang melonjak membesar-besarkan momentumnya yang luar biasa. Momentum tahap awal Dewa Besar Kuno ini sudah sangat dekat dengan tahap tengah para Dewa Kuno, yang menunjukkan bahwa Dewa Pedang Dugu Qiubei belum membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Tingkatkan pedang berat di belakang punggungnya, dan dia dapat menggunakan pedang itu kapan saja. Ayo, kata Tang Yidao, dan kemudian dia memegang pedang emas kelas menengah di tangannya. Faktanya, Tang Yidao tidak pandai menggunakan pisau. Oke, kata Dewa Pedang Dugu Qiubei, dan sebelum dia bisa melihat bagaimana dia menghunus pedangnya, pedang itu sudah terbang di depan mata Tang Yidao. Long Zizi dan yang lainnya yang menonton dari samping tiba-tiba sedikit terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa tidak ada prajurit virtual dengan reputasi terkenal. Hanya percepatan aliran waktu di sekitar mereka oleh Dugu Qiubei saja sudah cukup pantas mendapatkan gelar Dewa Pedang. Yao Tian juga memperhatikan dengan cermat, tetapi kekuatan mentalnya hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan pedang Dewa Pedang Dugu Qiubei. Hou Yi, Dewa Panah, memandang sambil tersenyum dari belakang. Di permukaan, dia tidak berniat ikut campur, tapi nyatanya, dia menunggu kesempatan sepanjang waktu. Begitu Dewa Pedang Dugu Qiubei mengirim pesan, dia akan segera menarik busurnya dan menembak basmi Tang dengan satu pisau. Tang Yidao terkejut ketika dia melihat pedang berat yang tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghunus pedang dewa dan pukul pedang Dewa Pedang Dugu Qiubei dengan gagangnya. Bum gagang pedang bertabrakan dengan ujung pedang, dan semangat juang serta kekuatan mental yang luar biasa disalurkan ke lawan melalui persimpangan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terjadi dalam ledakan tersebut, karena Tang Yidao merespons dengan tergesa-gesa, dan Dewa Pedang Dugu Qiubei bertindak dengan seluruh kekuatannya. Tang Yidao terlempar ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebenarnya Tang Yidao bisa melawan tanpa terluka, tapi jika ingin berakting, kamu harus memiliki kemampuan akting dan bertindak realistis, sehingga Tang Yidao terluka dan mundur. Tentu saja, Dewa Pedang Dugu Qiubei tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kesempatan singkat ini sering kali menentukan kemenangan akhir di antara para master. Oleh karena itu, pedang panjang Dewa Pedang Dugu Qiubei tampak mengalir seperti awan dan air, terkadang cepat dan terkadang lambat, memanfaatkan sepenuhnya dari lingkungan sekitar. Kecepatan waktu menusuk Tang Yida. Tertinggal dalam setiap gerakan tertinggal, Tang Yidao hanya bisa buru-buru melawan. Semakin dia melawan, semakin dia merasa malu, semakin dia melawan, tetapi dia masih bisa bertahan dalam waktu singkat jangka waktu. Kiang, 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 kiang. Pedang berat yang tidak menentu itu menggunakan kecepatan waktu di sekitarnya untuk menusuk Tang Yidao dari arah yang berbeda. Tang Yidao selalu bisa menahannya dengan pedang kelas menengah emas ilahi Dewa Pedang Dugu Qiubei mengerahkan banyak semangat juang dan kekuatan mental ke arah Tang Yidao,
menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut Tang Yidao setiap kali dia melawan. Pada saat ini, situasi Tang Yidao sudah dalam bahaya, dan sepertinya dia mungkin akan dikalahkan kapan saja. Inilah yang terjadi ketika para master bertarung. Jika Anda tertinggal dalam satu gerakan, Anda mungkin berada dalam posisi yang sangat dirugikan dalam waktu singkat, atau Anda mungkin dikalahkan dalam sekejap, tetapi Anda tidak tahu berapa lama Tang Yidao bisa melakukannya. Terakhir. Dugu, apakah sudah waktunya aku mengambil tindakan? Hao Yi, Dewa Panah, mengirim pesan kepada Dugu, Dewa Pedang, untuk memohon kekalahan. Akankah Dewa Pedang Dugu Qiubei melancarkan serangan mendadak dengan panah dari Dewa Panahan Hao Yi di saat yang bersamaan? Tunggu sebentar, aku yakin Tang Yidao tidak bisa begitu saja memiliki kekuatan seperti itu, dan aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Tidak mungkin dia kalah seperti ini, dia pasti punya beberapa trik yang tidak berguna. Tunggu sebentar, tunggu dia menggunakan triknya, ambil tindakan sekarang karena kamu tidak punya kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata dalam pesannya. Oke, Hao Yi, Dewa Panah, mengangguk, lalu menunggu pertarungan sampai mati Tang Yidao. Meskipun suara itu ditransmisikan, Dewa Pedang Dugu Qiubei tidak menghentikan keterampilan pedangnya. Dia terus menyerang Tang Yidao, dan berkata sambil tersenyum Tang Yidao, jika kekuatanmu hanya ini, hari ini aku benci ini. Huff, tidak mudah mengalahkanku, kata Tang Yidao sambil mendengus. Meski darah terus mengalir dari sudut mulutnya, pedang di tangannya masih menahan gelombang kekuatan pedang dari Dewa Pedang Dugu Qiubei. Haha, sepertinya aku telah menemukan beberapa trik untuk membuatmu menyerah. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata sambil tersenyum, lalu dia mengayunkan energi pedangnya, seperti sungai panjang di langit, langsung menuju Tang Yidao, teknik pedang galaksi. Teknik pedang galaksi teknik pedang yang diciptakan oleh Dewa Pedang Dugu Qiubei adalah ciptaan dari rangkaian teknik pedang ini. Dia mampu menembus puncak kaisar ilahi yang unggul dan menjadi penguasa awal para dewa kuno jutaan tahun pelatihan, rangkaian teknik pedang ini menjadi lebih kuat. Dia adalah pendekar pedang yang mahir, salah satu ilmu pedang yang paling dikuasai oleh Dewa Pedang Dugu Qiubei, langit penuh bintang. Awalnya, Tang Yidao akan dikalahkan, tetapi sekarang Dewa Pedang Dugu Qiubei telah menggunakan jurus spesialnya, Tang Yidao tidak dapat menahan diri dan memuntahkan darah dan dibuang dalam sekejap. Dewa Pedang Dugu Qiubei mengejar Tang Yidao yang dibuang dan berkata sambil tersenyum haha. Sekarang kita telah mencapai titik ini, mengapa kamu tidak menggunakan jurus spesialmu? Jika kamu tidak menggunakan jurus spesialmu, kamu mungkin binasa di sini. Hao Yi, Dewa Panah, sedang menunggu di kejauhan. Saat Tang Yidao bergerak adalah saat dia mengambil tindakan. Yao Tian juga memperhatikan dengan cemas dari kejauhan. Meskipun dia tahu kekuatan Tang Yidao, dia tidak tahan melihat Tang Yidao menderita. Namun, dengan hati yang kuat, dia tidak meminta Long Zizi melakukan apapun. Karena Long Zizi dan Tang Yidao adalah saudara hidup dan mati, mereka sudah merencanakan kapan harus mengambil tindakan. Memang benar, Long Zizi sekarang siap beraksi. Oke. Dalam hal ini, kamu akan melihat kekuatanku yang sebenarnya. Tang Yidao meraung, dan kemudian menghancurkan armor roh juang emas dewa tingkat rendah di tubuhnya. Armor roh juang hitam itu meledak secara langsung dan berubah menjadi garis hitam seberkas cahaya bergegas menuju Dewa Pedang Dugu untuk mencari kekalahan. Setelah mampu menahan gaya pedang Dewa Pedang Dugu Qiubei, Tang Yida dan pedangnya bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya hitam, yang mengalir langsung menuju Dewa Pedang Dugu Qiubei, meledak dengan kekuatan terkuat sejak pertempuran. Kekuatan, tapi ini bukanlah kekuatan Tang Yidao yang sebenarnya. Namun, Dewa Pedang Dugu Qiubei tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa Tang Yidao sedang marah dan meledak. Ledakan kekuatan seperti itu jelas merupakan kekuatan Tang Yidao yang sebenarnya, jadi dia tersenyum dan kemudian mengambil tindakan. Haha, apakah ini semua jurusmu? Aku sangat kecewa. Besok dan hari ini adalah hari peringatanmu. Dewa Pedang Dugu Qiubei berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan jurus kedua teknik pedang Xinghe. Saya melihat ribuan bayangan pedang yang tersebar langsung bercampur menjadi bayangan pedang raksasa. Ada banyak bintang di tubuh keras ini, dan mereka bergegas menuju Tang Yida seperti galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Emas ilahi kelas atas dari Dewa Pedang Dugu Qiubei juga dimurnikan oleh Dao Zu Hongjun. Dao Zu Hongjun mengambil ribuan bintang dan menyempurnakannya menjadi epi galaksi yang begitu kuat, dan kemudian memberikannya kepada Dewa Pedang Dugu Qiubei menjadi penguasa awal para dewa kuno. Pedang berat ini telah bersama Dewa Pedang Dugu Qiubei selama ratusan juta tahun. Dewa Pedang Dugu Qiubei dapat sepenuhnya mengerahkan semua kekuatan pedang berat ini. Sekarang dia telah menggunakan teknik pedang galaksi gaya kedua, menurut pendapatnya, sangat mungkin untuk mengalahkan Tang Yidao, yang telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Jadi, dia memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Hao Yi, tembakan anak panah.
Serang dari kedua sisi dan basmi Tang Yida seketika. Dewa Pedang Dugu Qiubai dengan cepat menyampaikan pesannya. Ya, Hou Yi, Dewa Panah, dengan bersemangat mengirim pesan kembali, dan kemudian mengambil tindakan saat ini. Saya melihat Hou Yi, Dewa Panah, membengkokkan busur panjang emas dari emas ilahi tingkat tertinggi, dan kemudian mengenai 9 anak panah yang cocok dari emas ilahi tingkat tertinggi pada busur panjang emas, dan kemudian menembakkan anak panah yang sangat cemerlang. 9 anak panah terbenam di bawah sinar matahari. Hou Yi, Dewa Panah, meraung di dalam hatinya, dan kemudian, 9 anak panah itu langsung mengunci Tang Yidao, dengan momentum yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan yang menaklukkan segalanya, dan kekuatan yang dahsyat, ruang di sekitarnya, membawanya bersamanya. Dengan kekuatan perlambatan waktu, ia melesat langsung ke arah Tang Yidao. Pergerakan Dewa Panah Hou Yi begitu cepat sehingga Xiaoling dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya mencemaskan Tang Yidao di dalam hati mereka. Pada saat ini, Tang Yidao berubah menjadi pedang hitam raksasa dan menyerang Dewa Pedang Dugu Qiubai. Dewa Pedang Dugu Qiubai menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang Xinghe untuk membombardir Tang Yidao dengan pedang Xinghe kedua orang dahulu para master di tahap awal Dewa Agung membombardirnya pada saat yang sama. Jika itu adalah kekuatan yang ditunjukkan Tang Yidao sebelumnya, Tang Yidao pasti akan dikalahkan, dia telah menunjukkannya sebelumnya. Yidao, kamu telah melakukan dengan baik sampai saat ini. Sekarang saatnya aku mengambil tindakan. Long Zizi tersenyum di dalam hatinya, lalu mengepakkan sayap raksasa emas gelapnya dan menghilang seketika Yi, dan kemudian, Long Zizi memegang pedang haus darah dari emas suci tingkat tertinggi dan menyerang langsung ke belakang Dewa Panah Hou Yi. Dewa Panah Hou Yi baru saja menggunakan sebagian besar semangat juang dan kekuatan spiritualnya untuk melakukan gerakan uniknya 9 panah matahari terbenam. Jurus unik ini cukup untuk membuat penguasa awal para dewa kuno jatuh, dan itu merupakan jurus yang dapat mengancam tengah penguasa para dewa kuno. Jurus sekuat itu telah menghabiskan sebagian besar semangat juang dan kekuatan mental Dewa Panah Hou Yi. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk pulih begitu cepat Dewa Panah Hou Yi. Pada saat ini, Hou Yi, Dewa Panah, terkejut. Yang mengejutkan adalah dia tidak menyangka Long Zizi akan tiba-tiba menyerangnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia secara mental merasakan kekuatan pedang haus darah itu menusuk oleh Long Zizi dari belakang. Sungguh menakjubkan. Pedang haus darah seperti itu sulit dihentikan bahkan dalam kondisi puncaknya, apalagi dalam kondisi lemah sekarang Dewa Hou Yi benar-benar terbangun. Tang Yidao hanyalah umpan untuk menarik perhatian mereka. Terlebih lagi, Tang Yidao bisa saja berada dalam bahaya dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik Tang Yidao maupun Long Zizi menyembunyikannya, saat mereka lemah, Long Zizi akan melancarkan serangan fatal dari samping. Pada saat ini, Dewa Panah Hou Yi mengetahuinya dan menyesalinya, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Pedang haus darah Long Zizi telah menembus tubuhnya, dan ruang di sekitarnya telah diblokir. Tidak mungkin, sekarang dia satu-satunya yang harus dia lakukan adalah menggunakan sisa semangat juang dan kekuatan mental tubuhnya untuk mati-matian menahan serangan Long Zizi, berharap bisa menyelamatkan jiwanya selama serangan Long Zizi. Kekuatan awal Dewa Kuno. Tapi apakah Long Zizi akan memberinya kesempatan? Tidak akan. Long Zizi tidak akan memberikan kesempatan sama sekali kepada Dewa Panah Hou Yi, karena memberi kesempatan pada lawannya akan menyia-nyiakan satu-satunya kesempatannya. Menggunakan bahaya nyawa Tang Yidao sebagai umpan, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Mati, Long Zizi meraung dengan marah. Semua semangat juang dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak seketika. Ditambah dengan momentum pembasmiannya yang ganas, dia menyelimuti Hou Yi, Dewa Panah, untuk sesaat di sekujur tubuhnya berubah menjadi serangan yang kuat. Pedang haus darah itu menusuk dengan ganas ke tubuh Hou Yi, Dewa Panah. Boom tampaknya sangat menghancurkan. Semangat juang dan kekuatan spiritual Long Zizi langsung menghancurkan sisa semangat juang dan pertahanan spiritual Dewa Panah Hou Yi. Itu secara langsung menghancurkan meridian Dewa Panah Hou Yi dan menghancurkan tubuhnya hancur, dantiannya hancur, dan roh Hou Yi, Dewa Panah, hancur. Ketika Dewa Panah Hou Yi menghancurkan jiwanya, Dewa Panah Hou Yi mengetahui tentang kematiannya. Kemudian pada saat kematiannya, dia tiba-tiba teringat banyak hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, mengingat hal-hal yang tidak pernah dia ingat sebelumnya, seluruh hidupnya. Tampaknya pada saat itu, dia telah menghidupkan kembali seluruh hidupnya. Wajah yang familiar tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah itu begitu baik dan penuh kasih sayang. Itu adalah wajah ibunya yang dia lihat saat dia membuka matanya untuk pertama kalinya. Dia ingat bahwa dia dilahirkan di desa kecil biasa. Dia telah diintimidasi oleh orang lain sejak dia masih kecil. Bahkan ketika mereka bermain lumpur bersama, mereka terkena lumpur. Dia ingat bahwa dia naksir seorang gadis cantik di sebelahnya ketika dia masih kecil. Gadis itu sangat manis dan setiap kali dia diintimidasi.
Gadis itu membantunya menyingkirkan anak-anak yang menindasnya. Saat itu, dia berpikir betapa beraninya gadis itu dan betapa pengecutnya dia. Dia teringat gadis lain. Saat mereka bermain bersama, kakinya tertusuk, dan gadis itulah yang menggunakan rumput obat penahan darah untuk membantunya menghentikan pendarahan. Saat itu, dia sangat tersentuh. Dia teringat gadis lain berkulit putih. Mereka pergi bermain air dan berenang bersama. Kekasih masa kecil. Dia ingat bahwa secara kebetulan, dia mendapat buku rahasia memanah, dan kemudian dia mulai berlatih memanah. Setelah bekerja keras, dia akhirnya mencapai sesuatu, jadi dia menggunakan panah untuk mengajari anak-anak yang menindasnya satu persatu tentunya. Itu hanya sebuah pelajaran, dia tidak melumpuhkan anak-anak itu. Saat itu, hatinya masih sangat murni. Tapi, saat itulah, gadis cantik yang berenang bersamanya diperkosong oleh orang lain. Jadi dia membasmi pemerkosa itu dengan panah. Dia melakukan pembasmian dan melanggar hukum, jadi dia meninggalkan kampung halamannya. Dia terus berlatih dan berlatih, dari seorang prajurit Ki kecil hingga master tingkat Raja Ki. Ketika dia kembali ke kampung halamannya dengan kekuatan besar, dia menemukan bahwa ketiga gadis di masa lalu sudah menikah, dan salah satu dari mereka membantunya membalut gadis itu, dengan kaki yang terluka telah menjadi ibu orang lain. Kemudian, dia tidak lagi merasa khawatir dan terbang menembus awan dan hujan. Setelah dia naik, dia menjadi master tingkat bintang Ki, dan kemudian dia mulai berlatih keras lagi. Setiap kali dia menemui kesulitan dalam latihan, dia selalu menganggap kesulitan itu sebagai orang pertama yang dia basmi orang yang memperkosong gadis itu. Jadi, dia mengatasi setiap kesulitan dalam kultivasi, dan dia terus membuat kemajuan dalam kultivasi. Dia memiliki bakat luar biasa, keberuntungan luar biasa, dan ketekunan yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan, dia sering melompati barisan untuk bertarung, sering kali secara diam-diam membasmi musuh yang beberapa kali lebih kuat darinya. Dia tumbuh perlahan, dan akhirnya mencapai puncak Ki Zun tingkat ke-9, dan kemudian melewati kesengsaraan guntur dan api dan melonjak. Setelah naik ke alam dewa, dia menjadi master kecil tingkat senjata ilahi. Dia terus berlatih keras, terus meningkat dalam latihan, terus-menerus mengatasi semua kesulitan, dan akhirnya menjadi master tahap awal para dewa kuno. Kemudian, dengan dukungan Daozu Hongjun, dia mendirikan klan Dewa Panah. Pada saat itu, Daozu Hongjun memberinya busur emas dewa bermutu tinggi dan satu set panah emas dewa bermutu tinggi. Dia berdiri di puncak alam dewa, dan pada saat itu, dia sudah berada dalam kondisi paling mulia. Jika dia bisa menyesal, dia pasti akan membekukan waktu pada saat itu, tetapi tidak ada obat penyesalan dalam hidup. Dalam jutaan tahun sejak dia mendirikan klan Dewa Panah, dia terus berkembang. Namun, seiring kemajuannya, dia tidak lagi puas dengan kekuatan awal para dewa kuno selalu ingin menggantikan Dao. Para dewa menduduki posisi dominan di Agility Canyon, jadi dia menunggu lama untuk kesempatan ini untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya. Namun, bahkan sebelum melihat Long Ge, mereka telah dibasmi oleh Long Zizi. Kenangan ratusan juta tahun sepertinya terulang kembali dalam sekejap. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia melawan, itu akan sia-sia, jadi dia menerima takdirnya. Hao Yi, Dewa Panah, menerima nasibnya. Semangat juang dan kekuatan spiritual Long Zizi tanpa basa-basi menghancurkan tubuh Dewa Panah Hao Yi. Tubuh itu langsung meledak dan hancur. Kemudian, kekuatan spiritual Long Zizi yang kuat membungkus Dewa kuno Yuanshen dari Dewa Panah Hao Yi, langsung menghapus Dewa Panah milik Hao Yi semua kekuatan mental. Pada saat ini, bola cahaya putih yang memancarkan tekanan besar muncul di tangan Long Zizi. Cahaya ini adalah Dewa Agung kuno Yuanshen dari Dewa Panah Hao Yi. Long Zizi merasa gembira di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa Long Ge ingin bekerja dengan Dewa Air di tahap awal Dewa kuno. Dia tidak keberatan dengan pendekatan ini, karena tanpa Long Ge, mereka tidak akan berada di tempat mereka sekarang-sekarang, dan mereka mendukung semua yang dilakukan Long Ge, dan Long Ge bisa jika Anda mengambil tindakan sendiri, akan lebih mudah untuk mendapatkan jiwa tahap awal dari Dewa Agung kuno. Yang membuat Long Zizi senang sekarang adalah bahwa di masa lalu, dia tidak dapat membasmi master tahap awal dari Dewa Agung kuno dengan satu gerakan seperti ini, bahkan tidak dengan serangan diam-diam. Sekarang, setelah serangan diam-diam, dia bisa membasmi dengan satu gerakan. Hanya sesaat setelah Long Zizi membasmi Dewa Panah Hao Yi dan mendapatkan Dewa kuno Yuanshen. Pada saat ini, 9 anak panah yang ditembakkan oleh Dewa Panah Hao Yi mengenai pedang hitam berubah menjadi Tang Yidao. Minum, blokir. Tang Yidao berteriak keras, dan kemudian melemparkan pedang emas Dewa kelas menengah di tangannya ke arah Dewa Pedang Dugu Kyuubai, memblokir 9 anak panah dari belakang dengan kedua tangan. Boom, 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 boom. Seperti rentetan meriam, 9 anak panah terus-menerus membombardir tinju Tang Yidao. Namun, saat ini,
Tang Yidao telah melepaskan kekuatan penuhnya, yang dapat mengancam para dewa kuno Tang Yidao. Hal yang paling bisa dilakukan oleh panah master jangka menengah adalah melukai Tang Yidao. Tidak mungkin melukai Tang Yidao secara serius. Pada saat ini, pedang Singhe gaya kedua Dewa Pedang Dugu Kyubei juga mengenai pedang emas Dewa kelas menengah milik Tang Yidao yang hilang. Tanpa dukungan Tang Yidao, pedang emas Dewa kelas menengah ini langsung dibombardir oleh Dewa Pedang Dugu Kyubei. Tepat pada saat itu Dewa Pedang Dugu Kyu tercengang karena kekalahannya, dan tepat ketika dia hendak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, kekuatan mentalnya tiba-tiba mendeteksi bahwa aura Dewa Panah Haoyi telah menghilang. Aura Dewa Panah Haoyi telah menghilang. Apa yang terjadi dengan Dewa Panah Haoyi? Dewa Pedang Dugu Kyubei berpikir cepat dalam benaknya, dan kemudian langsung mendeteksi sekeliling dengan kekuatan mentalnya Yuan awal dari Dewa Besar kuno di tangannya. Ya Dewa, aura yang memancar dari jiwa itu sangat familiar. Dulunya adalah aura Houyi, Dewa Panah, tapi sekarang aku tidak bisa merasakan kekuatan spiritual apapun dari Houyi, Dewa Panah. Dewa Panah Houyi terbasmi. Bagaimana mungkin? Dibasmi hanya dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Dewa Pedang Dugu Kyubei meraung di dalam hatinya, tapi faktanya ada tepat di depannya, dan kekuatan mentalnya terus mendeteksi. Dia menemukan bahwa Tang Yidao, yang terkena 9 anak panah saat matahari terbenam, hanya terluka ringan. Dia merasakan aura Dewa Kuno dan Guru Perantara yang memancar dari Tang Yidao dan Long Zizi. Semuanya adalah konspirasi, konspirasi murni. Tang Yidao jelas merupakan Master Dewa Kuno tingkat menengah. Dia jelas memiliki kekuatan tempur Master Dewa Kuno tingkat menengah. Namun, saat dia bertarung denganku di awal, dia menunjukkan kekuatan Dewa Kuno tahap awal. Apalagi dia baru saja memasuki tahap awal Dewa Kuno. Itu saja, ternyata melumpuhkan kita, dan Long Zizi juga berpura-pura menjadi kekuatan awal dari Dewa Kuno pada awalnya, dan keadaannya masih tidak stabil, jadi kami tidak perlu waspada terhadapnya. Tanpa diduga, kecerobohan kami menyebabkan jatuhnya Dewa Panah Haoyi basmi Dewa Panah dengan satu gerakan. Houyi, strategi yang kejam, konspirasi yang kejam. Dewa Pedang Dugu Kyubei berpikir cepat di dalam hatinya, dan pada saat ini, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, tidak satu pun dari mereka. Aku hanya bisa melarikan diri. Jika mereka bergabung untuk membasmiku, aku pasti akan dibasmi. Aku harus hidup, aku harus melarikan diri. Pikir Dewa Pedang Dugu Kyubei dalam hatinya, kemudian semua semangat juang dan kekuatan mental meledak dari tubuhnya, berharap untuk berteleportasi. Mau lari? Tidak mungkin. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Dia segera mengamati reaksi Dewa Pedang Dugu Kyubei, dan juga melihat jiwa tahap awal Dewa Kuno dipegang di tangan Long Zizi telah menyerang setelah membasmi Dewa Panah Haoyi, setengah dari misi mereka telah selesai. Sisanya adalah membasmi Dewa Pedang Dugu Kyubei. Tang Yidao menggosok tinjunya penuh dengan darah, tinjunya terluka, tetapi cedera ini tidak berarti apa-apa bagi Master Semangat Juang di tingkat tengah Dewa Agung Kuno. Dia telah selesai mengobati luka di tinjunya, dan pada saat yang sama, kekuatan mental Dewa Kuno tingkat menengahnya tersebar secara dominan, mengunci kekuatan ruang di sekitarnya untuk mencegah siapapun berteleportasi. Saat ini, tidak ada yang bisa berteleportasi, termasuk Dewa Pedang Dugu Kyubei. Tidak bisa berteleportasi, maka kita hanya bisa melarikan diri dengan terbang. Dewa Pedang Dugu Kyubei terkejut, dan kemudian meledak dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya, langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke pinggiran pangkalan Long Fenglin. Dewa pedang yang dihadapi Dugu Kyubei dia sangat percaya diri dengan kecepatannya, karena ilmu pedangnya terkenal dengan kecepatannya. Dia percaya bahwa ketika tidak ada yang bisa berteleportasi, dia pasti bisa terbang keluar dari markas Long Fenglin dan melarikan diri. Namun, benarkah tidak ada orang yang lebih cepat dari Dewa Pedang Dugu Kyubei? Membandingkan kecepatan, aku lebih cepat darimu. Long Zizi tersenyum, lalu mengepakkan sayap raksasa emas gelapnya. Semangat juang dan kekuatan mentalnya meledak, dan dia langsung terbang ke depan Dewa Pedang Dugu Kyubei. Ketika Dewa Pedang Dugu Kyubei melihat naga ibel Long Zizi menghalangi jalan, hatinya tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia berhenti di udara. Dia sudah tahu dari kecepatan ledakan Long Zizi bahwa tidak peduli seberapa keras dia terbang, dia bisa tidak mencapai Long Zizi, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak bisa melarikan diri, jadi dia membeku di udara. Tapi saat dia stagnan di udara, dia mengangkat perisai semangat juangnya untuk menahan serangan Dewa Ibel Long Zizi kapan saja. Dari belakang, Dewa Kegelapan Tang Yida telah tiba. Meskipun kecepatannya lebih lambat dibandingkan Dewa Pedang Dugu Kyubei, sebagai master tingkat menengah dari Dewa Agung Kuno, kecepatannya hampir sama dengan Dewa Pedang Dugu. Kyubei tidak peduli seberapa lambatnya dia. Kemudian, dia digantung di atas belakang Dewa Pedang Dugu Kyubei, bersama dengan Long Zizi, membentuk tim ganda pada Dewa Pedang Dugu Kyubei. Dugu Kyubei, kamu tidak bisa melarikan diri.
Tang Yidao memandang Dugu Qiubei dan tersenyum, lalu mencari kelemahan Dewa Pedang Dugu Qiubei, berharap untuk membasminya dengan satu pukulan. Kekuatan mental Long Zizi juga terkunci pada Dewa Pedang Dugu Qiubei, dan dia bisa melancarkan serangan fatal kapan saja. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri, tapi kenapa kamu ingin membasmiku? Kenapa kamu tidak membiarkanku hidup? Dewa Pedang Dugu Qiubei bertanya. Jika kami berada di posisimu saat ini, maukah kamu melepaskan kami? Tang Yidao bertanya sambil mencibir. Dewa Pedang Dugu Qiubei tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa dia baru saja memutuskan untuk membasmi Tang Yida, tetapi dalam sekejap, situasinya terbalik. Jika dia berada dalam posisi yang kuat, dia tidak akan pernah membiarkan Tang Yidao dan yang lainnya pergi. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Long Zizi bertanya sambil memegang pedang haus darah di dadanya. Haha, tidak ada kata-kata terakhir. Aku tidak menyangka salah satu guru besarku di tahap awal Dewa Kuno akan mati di sini hari ini. Namun, bahkan jika dia mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan jiwa Dewa Kunoku. Dewa Pedang Dugu Qiu menengadah ke langit untuk mencari kekalahan. Dia tersenyum, lalu langsung mengaktifkan kekuatan mental dan jiwanya, bersiap untuk menggunakan keterampilan terakhir, penghancuran diri. Long Zizi dan Tang Yidao tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Penghancuran diri para Master Dewa Kuno tahap awal dapat sepenuhnya menahan serangan penuh dari Master Dewa Kuno tahap akhir. Baik Long Zizi maupun Tang Yidao tidak bisa menolaknya. Kemudian Xiaoling dan yang lainnya yang menonton dari kejauhan akan menjadi lebih berbahaya. Penghancuran diri dari penguasa awal para Dewa Kuno dapat mencapai jarak ribuan mil dan membasmi Tang Yidao dan yang lainnya. Bisakah Long Zizi dan yang lainnya bertahan? Kali ini, Long Ge dan yang lainnya, yang telah memperhatikan pertarungan Long Zizi, mengambil tindakan. Penghancuran diri. Xiaolong, apakah kamu yang melakukannya atau aku? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Ambil tindakan, kata Dilong melalui pesan. Oke, masih ada satu dari dua dewa besar kuno yang aku janjikan kepada Gong dan Zurong. Aku tidak bisa membiarkan jiwa ini terungkap. Kata Long Gein sambil tersenyum, lalu langsung menghilang di tempatnya. Ketika dia menghilang dari tempatnya, kekuatan mentalnya dilepaskan dengan gila-gilaan, langsung menghancurkan ruang yang diblokir oleh Tang Yidao, dan berteleportasi langsung di depan Dewa Pedang Dugu Qiubei. Kemudian, Long Ge memandang Dewa Pedang Dugu Qiubei dan berkata sambil tersenyum ingin menghancurkan diri sendiri. Tidak. Setelah mengatakan itu, kekuatan spiritual puncak Long Ge, Dewa Agung Kuno, langsung mengalir ke tubuh Dewa Pedang Dugu Qiubei. Itu menghancurkan kemampuan Dewa Pedang Dugu Qiubei untuk mengendalikan kekuatan mentalnya dan penghancuran diri Yuan Shen. Dalam sekejap, Dewa Pedang Dugu Qiubei kehilangan kemampuannya untuk menghancurkan diri sendiri. Dewa Perang Long Ge, Dewa Pedang Dugu Qiubei merasa ngeri. Dia merasakan aura Dewa Agung Kuno dan Master Puncak di Long Ge. Ya, Dugu Qiubei, sudah lama tidak bertemu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu kuat? Apakah kamu begitu kuat? Apakah kamu sudah mencapai puncak para Dewa Kuno? Dewa Pedang Dugu Qiubei bertanya. Tebak apapun yang kamu mau, tapi setelah menebak, kamu bisa menutup telepon. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kemudian, Long Ge mengangkat tangannya dan menamparkan langsung Dewa Pedang Dugu Qiubei. Dewa Pedang Dugu Qiubei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan mulutnya. Karena pada saat ini, telapak tangan Long Ge mengandung kekuatan spiritual yang kuat, yang telah menghancurkan ingatannya, menghancurkan semua kebijaksanaannya, dan secara langsung satu telapak tangan meledak, dia menjadi bubuk. Pada saat ini, Dugu Qiubei, ahli pedang di tahap awal Dewa Besar Kuno yang pernah mengejutkan dunia para dewa, jatuh. Boom disertai dengan kematian Dewa Pedang Dugu Qiubei dengan ledakan besar dari tubuhnya. Namun, ledakan ini adalah ledakan setelah dihancurkan. Kekuatannya ribuan kali lebih kecil dari kekuatan penghancuran diri berdiri di sisi ledakan. Tidak ada cedera sama sekali di sisi tersebut. Setelah ledakan, penyanyi naga memegang bola cahaya putih yang memancarkan tekanan kuat. Bola cahaya putih ini adalah jiwa awal dari Dewa Agung Kuno Dugu Qiubei, Dewa Pedang. Setelah melakukan semua ini, Long Ge sepertinya telah melakukan sesuatu yang tidak penting, lalu tersenyum pada Tang Yidao dan Long Zizi. Ayo kembali ke Pulau Longfeng. Ya, Tang Yidao dan Long Zizi mengangguk. Mereka melihat betapa mudahnya Long Ge mengalahkan Dewa Pedang Kuno Dugu Qiubei di tahap awal. Hati mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Mereka tidak bisa menghentikan Dewa Pedang Dugu Qiubei dari penghancuran diri. Ini adalah kesenjangan kekuatan antara mereka dan Long Ge, tapi mereka tidak putus asa. Mereka akan bekerja lebih keras untuk menjadi master seperti Long Ge, atau bahkan melampaui Long Ge. Long Ge memandang Xiaoling dan yang lainnya di kejauhan, lalu berteriak dengan keras, Xiaoling, tolong kembali ke Pulau Longfeng bersama-sama.
Iya, Xiao Ling dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka bisa melihat pertarungan antara master level Dewa Kuno, terutama jatuhnya dua master awal Dewa Kuno. Xiao Ling dan yang lainnya terkejut dan tahu betapa lemahnya mereka. Mereka hanya dapat membuat kemajuan secara bertahap jika mereka terus berlatih keras. Long Ge tersenyum, lalu mengambil Yuan Shen dari penguasa awal Dewa Kuno dan berteleportasi langsung ke tempat itu. Tang Yidao dan yang lainnya juga berteleportasi dan menghilang. Ketika Long Ge dan yang lainnya muncul lagi, itu sudah menjadi Pulau Longfeng. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong melihat cahaya putih di tangan Long Ge, dan kemudian melihat cahaya putih di tangan Long Zizi. Mata mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan, karena Long Ge telah berjanji kepada mereka bahwa kedua orang kuno ini berikan mereka jiwa para master awal. Gonggong, Zurong, aku membuatmu menunggu lama sekali. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berjalan menuju Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Long Ge, apakah Dewa Agung kuno ini benar-benar memberi kita jiwa awalnya? Bukankah itu terlalu berharga? Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Kamu telah melindungi klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan selama 5 juta tahun. Kedua jiwa ini tidak berharga. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian menyerahkan jiwa tahap awal Dewa Kuno itu juga diserahkan jiwa tahap awal Dewa Kuno, Dewa menyerahkannya. Melihat hal ini, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong tidak sopan dan langsung menerimanya. Jika mereka masih berpura-pura menolak saat ini, itu terlalu palsu. Terima kasih banyak. Dewa Air Gonggong tersenyum dan mengambil alih roh tahap awal Dewa Agung kuno dari Long Singer. Dewa Api Zurong juga tersenyum dan mengambil alih roh tahap awal Dewa Besar kuno dari tangan Long Zizi. Dengan jiwa awal Dewa Agung kuno ini, kamu seharusnya bisa membuat beberapa kemajuan, kan? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, dengan dua dewa kuno tahap awal ini, setelah kita menggabungkan klon, kita dijamin dapat mencapai tahap akhir Dewa Kuno dalam 1000 tahun. Oke, kalau begitu, aku berharap kalian semua menjadi penguasa Dewa Kuno tahap akhir secepat mungkin. Long Ge berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Saat ini, hatinya penuh dengan kegembiraan, karena dia belum menerobos selama ratusan juta tahun terobosan. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya memberi selamat kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong, Dilong berkata Tuan Long Ge, tamu lain ada di sini. 1380.